Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur tak henti-hentinya kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semua masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan untuk bisa berkumpul di acara webinar malam ini. Nggak kerasa ya, kita udah sampai pada sesi terakhir setelah mengikuti selama 4 kali pertemuan, dan topik kali ini kita akan membahas mengenai merumuskan program insentif dan bonus. Baik, tanpa berlama-lama lagi, telah hadir bersama kita Bapak Dadang Budiaji. Untuk itu kita langsung saja mulai dan melanjutkan materi. Kepada Bapak Dadang, dipersilakan. Terima kasih Pak Hafiz. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini malam minggu nih, orang lain jalan-jalan, ini malah training. Ini orang-orang super, ini orang-orang hebat ini ya. Pembelajar sejati gitu ya, berita ya. Iya, Pak. Ya, ada yang bilang nih, motivator bilang begini. Kalau Anda pembelajar, kalau Anda senang belajar, Anda adalah pemilik masa depan katanya. Tapi kalau Anda kurang suka belajar, Anda hanya pemilik masa lalu. Iya, kalau betul. pemilik masa lalu itu hobinya cuma bernostalgia. Ya. Dan salah satu lagu favoritnya itu bunyinya begini, aku masih seperti yang dulu. Ya. Hidup di masa lalu ya Pak ya? Hidup di masa lalu, aku masih seperti yang dulu. Jadi ya kalau dalam rangka cinta-cintaan sih bagus ya, aku masih seperti yang dulu gitu ya. Tapi kalau dalam kehidupan profesional kita akan ketinggalan gitu ya, karena kita tidak mengikuti perkembangan gitu. Kita masih ada di masa lalu gitu ya. Dan ini sering ya kalau mau disebut sindiran untuk generasi kolonial seperti saya gitu. yang usianya udah di atas 40 atau di atas 45 gitu kan. Disebutnya generasi kolonial gitu ya. Ya, sebagai lawan dari generasi milenial. Tapi bicara soal generasi baru ini yang sekarang disebut milenial kah, Gen Y kah, atau Gen Z atau Alpha gitu ya. Sebenarnya waktu dulu pun gitu, orang-orang yang sekarang disebut senior mungkin dulu pun pembangkang. Gitu ya. Mungkin dulu pun adalah anak-anak muda yang sering berbeda pendapat dengan senior-seniornya. Makanya ada juga satu pandangan yang lain mengenai fenomena milenial ini. Pandangan ini menyampaikan begini, bahwa sebenarnya bukan hal baru. Ya, hanya mungkin masalah penamaan saja yang baru. Sebab yang sekarang udah pada sesepuh pun dulunya juga seperti sekarang. Mereka berbeda pendapat dengan seniornya, ya, dengan orang tuanya, dengan guru-gurunya. Jadi ini sebenarnya adalah satu fakta yang apa ya, wajar terjadi ya di dalam sejarah, bahwa anak-anak muda bisa berbeda pendapat dan orang-orang tua memang ditantang bagaimana, bukan untuk berkonfrontasi ya dengan pendapat anak-anak muda, tetapi bagaimana memberdayakan dan membangun sinergi dengan mereka. Termasuk di perusahaan atau di organisasi manapun, termasuk misalnya Bapak Ibu yang ada di universitas mengalami mendidik anak-anak muda dari dulu, mungkin waktu masih dosen baru atau dosen muda, sampai sekarang mungkin sudah levelnya pembina, itu berbagai generasi dengan segala macam karakteristiknya dari anak didik kita. Ya itu adalah satu tantangan. Yang penting bagaimana sekalipun perbedaan itu kadang-kadang ya, bisa saja membuat kita kesal, kadang-kadang bisa membuat kita mengeluhkan juga. Tapi sisi positifnya adalah akan terbentuk satu sintesa. Ya. Jadi ada tesa, ada antitesa, kemudian ada sintesa. Jadi satu gagasan baru yang bisa lebih memberikan manfaat bagi semua pihak. Ya, sedikit aja lah ngobrol tentang ini, bahwa pembelajar itu memang adalah orang yang memiliki peluang lebih banyak untuk bisa sukses di masa datang. Termasuk Bapak Ibu ya, yang
sampai hari ini, sekalipun malam minggu, weekend, masih mau menyelesaikan, ya tinggal 1 kali pertemuan lagi. Ya. Jadi di sesi 5 ini, topik kita adalah menyangkut bagaimana kita menyusun kebijakan dan strategi, terutama kebijakan dan strategi mengenai insentif dan bonus. Ya. Bapak Ibu mungkin masih ingat bahwa di sesi kedua, saya pernah tampilkan satu framework yang diantaranya di bagian bawah memunculkan konsep 3P itu. Pay for person, pay for position, dan pay for performance. Jadi pendapat utamanya itu begini, bahwa pada saat kita membayar orang, membayar karyawan kita, maka sebenarnya apa yang kita bayarkan itu harus bisa membayar 3 hal. Pertama, membayar orangnya. Apakah karena orangnya itu memiliki keahlian, apakah orangnya memang lebih banyak masa kerjanya, ya, atau ijazah formalnya lebih tinggi. Gitu. Itu kan melekat pada orang itu. Ya, melekat pada orang itu. Mungkin kalau praktek-praktek yang sifatnya klasik ya, di banyak organisasi, termasuk mungkin di ASN atau PNS, lebih banyak melihat itu membayar orang itu karena pendidikan formalnya. Ya. Ijazah formal terakhirnya apa, itu pay for person. Sekarang kan sudah mulai mengarah dan banyak diadopsi oleh banyak perusahaan, lebih membayar orang itu karena kompetensinya. Kalau kompetensinya lebih tinggi, maka ya dia masuk dalam grade lebih tinggi atau dibayar lebih tinggi. Itu yang pertama, pay for person. Kedua adalah pay for position. Kita membayar posisinya atau jabatan yang ia pegang. Makin tinggi bobotnya, makin tinggi nilai dari jabatan yang dipegangnya, tentu harus dibayar juga lebih tinggi dibandingkan dengan jabatan lain yang value-nya lebih rendah. Yang ketiga adalah pay for performance. Kita itu membayar kinerjanya. Ya, jangan sampai terjadi RMS. Ya, ini guyonan aja. RMS itu artinya rajin malas sama saja, gitu ya. Jadi si malas dan si rajin kok pendapatannya sama, ya, itu kan sama tapi tidak adil, gitu ya. Sama rata tapi tidak adil. Gitu. Jadi si malas dan si rajin kok dapatnya sama, ya. Jadi kalau menurut Aristoteles kan artinya kita tidak menganut keadilan komutatif, ya, tapi kita menganut keadilan distributif, ya. Yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang bagian yang sesuai dengan jasa-jasanya atau sesuai dengan prestasinya. Kalau keadilan komutatif kan membayar kepada setiap orang bagian yang sama tanpa memandang jasa-jasanya, kan itu perbedaannya. Ya. Jadi itulah sebenarnya kalau kita bicara kompensasi dan benefit secara komprehensif, maka kita seyogyanya bisa menerapkan 3P ini. Pay for person, pay for position, pay for performance. Ya. Nah, tentu ini kita harus meramu nih, bagaimana policy-nya, ya, bagaimana strateginya, dan bagaimana teknis administratifnya. Ya. Ya. Untuk itulah sebenarnya makanya kita perlu mempelajari ya yang namanya kompensasi dan benefit ini. Nah, tetapi dari sekian banyak strategi dan praktek-praktek yang dilakukan oleh banyak organisasi, sebenarnya kembali bahwa prinsip dasar dari kompensasi itu bahwa suatu pengaturan dan pelaksanaan kompensasi dalam kurung misalnya pengupahan dapat dikatakan itu baik dan efektif jika ya, memenuhi 3 kriteria. Yang pertama bahwa kompensasi tersebut fair, adil. Ya. Adil itu artinya melaksanakan prinsip equal pay for equal job. Ya. Equal pay for equal work. Bayaran yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. Sekalipun job title-nya beda-beda. Gitu. Bisa saja seorang perawat dengan seorang tukang las sama. Bisa. Itu kan pekerjaannya beda. Memang jenis pekerjaannya berbeda. Tapi kalau bobotnya itu sama, ya maka akan sama bayarannya. Nah, itu yang dimaksudnya. Equal pay for equal job. Ya. Kemudian yang kedua adalah
bahwa kriterianya selain adil itu, kompensasi itu harus memenuhi kriteria bahwa upahnya itu kompetitif, punya daya saing. Daya saing itu tentu ini akan diperbandingkan dengan rata-rata pasar. Oleh karena itulah kita memerlukan yang namanya salary survey, salary guide, untuk mengetahui posisi kita. Ada di mana posisi kita. Apakah di bawah rata-rata pasar, apakah pada rata-rata pasar, atau di atas rata-rata pasar. Setidaknya kalau kita ingin bahwa kebijakan kompensasi kita ini memiliki daya saing, setidaknya sama dengan rata-rata pasar, gitu, setidaknya. Ya. Dan ini kita bisa persempit pasar yang mana? Ya pasar yang pertama sesuai dengan industri kita. Kita industrinya apa? Ya, jadi tidak bisa disamakan misalnya antara manufaktur dengan trading, gitu ya. Trading dengan retail, gitu. Manufaktur dengan jasa. Ya, itu dari sektor saja berbeda-beda. Misalnya industri dengan pertanian, ya, dengan perkebunan. Ya. Tentu kan itu industri yang karakteristiknya berbeda-beda. Kedua adalah wilayah. Ya. Tidak bisa diperbandingkan misalnya perusahaan-perusahaan yang ada di DKI Jakarta gitu, dengan yang ada di Pangandaran misalnya, atau daerah Jawa Barat bagian selatan gitu, yang umumnya memang tingkat pendapatan mereka dan upah minimum mereka jauh lebih rendah gitu. Bahkan mungkin separuh, ya, separuh, mungkin di bawah separuh, malah di bawah separuh dari DKI Jakarta, ya. Jadi di Jawa Barat ini seperti di daerah Banjar itu upah minimumnya masih di angka 1,9, ya, 1,9 juta. Sementara DKI itu kan sudah lewat dari angka 4 juta, gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu kan juga, jadi kita tidak bisa pukul rata, gitu ya. Kita harus melihat juga industrinya apa, kemudian wilayahnya di mana, ya, karena kan ongkos hidup tiap daerah kan beda, gitu ya. Ada yang memang high cost, ada yang low cost, gitu ya. Bahkan mungkin ada keluarga dengan 4 anggota bisa hidup dengan uang hanya 1 juta rupiah sebulan. Itu sangat mungkin, ya. Untuk di daerah-daerah yang memang untuk kebutuhan pangan misalnya tidak terlalu mahal. Kemudian kriteria yang ketiga, ya, tadi saya sudah sebutkan adil, kompetitif. Yang ketiga adalah motivatif. Bahwa kompensasi yang kita berikan itu harus senantiasa bisa membuat orang termotivasi untuk bekerja lebih baik, untuk memberi kontribusi yang lebih baik. Nah, untuk yang ketiga inilah bahwa kompensasi itu harus motivatif atau harus prestatif, maka harus memiliki efek merangsang orang, ya, untuk bekerja lebih baik. Inilah yang sebenarnya mau kita bicarakan malam ini, ya, yaitu dengan menggunakan instrumen yang lazim dipakai, yaitu insentif dan bonus sebenarnya. Jadi insentif dan bonus itu sebenarnya adalah satu instrumen atau alat bantu bagaimana supaya kriteria yang ketiga itu bisa kita wujudkan, yaitu bahwa kompensasi yang kita berikan itu motivatif, ya. Karena nggak bisa dipungkiri, ya, orang itu kalau nggak diiming-imingi sesuatu itu seolah-olah tidak ada daya tarik untuk memberikan lebih, tidak ada daya tarik atau daya rangsang untuk orang berkontribusi lebih, gitu ya. Jadi ya kadang cuma ya yang penting masuk kerja udah, gitu. Tidak pernah berpikir outputnya bagaimana, apakah customer kita puas atau tidak, gitu ya. Jadi perlu, ya, insentif dan bonus ini kita pertimbangkan sebagai alat bantu. Ya. Sebenarnya ada satu lagi kriteria yang keempat di dalam kompensasi dan benefit ini, tapi lebih merupakan kriteria bukan efektif atau baik, tetapi benar atau tidak. Ya. Jadi kriteria yang keempat itu adalah kompensasi itu harus comply, harus patuh pada regulasi yang berlaku. Ya. Jangan melaksanakan praktek-praktek yang memang tidak diperbolehkan oleh peraturan perundangan. Ya. Saya sering mengatakan bahwa mempekerjakan orang itu ada aturannya. Jadi, tidak bisa seenak perut kita, gitu ya, menentukan gaji sekian, tunjangan sekian, jam kerja sekian, gitu. Hubungan kerjanya seperti apa, itu semua kan ada regulasinya. Ya. Jadi ini bicaranya adalah bicara compliance, ya, kepatuhan pada regulasi yang berlaku. Jadi itu selain mengantarkan kepada topik kita malam ini, saya sekaligus mereview, ya, garis-garis besar, poin-poin penting yang memang
seharusnya ada ya kalau kita membahas tentang kompensasi dan benefit. Sebelum saya mulai masuk kepada insentif dan bonus, karena kebetulan ini juga sesi terakhir, jadi saya juga ingin memastikan bahwa keseluruhan rangkaian materi yang kami sudah sampaikan kepada Bapak Ibu itu bisa dimaknai atau bisa ditangkap dengan baik. Dan tentu kalau ada hal-hal yang belum jelas, Bapak Ibu boleh sampaikan. Jadi silakan kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan lebih dulu sebelum kita masuk kepada insentif dan bonus, silakan. Ya. Silakan mungkin Pak Joner, Ibu Rita. Masih mengikuti Pak, saya Mas. Ya, ya, ya. Bu Deni gimana? Bu Deni koneksinya bagus? Bu Marta, ada yang mau ditanyakan atau boleh disampaikan? Silahkan. Ya, dengerin dulu Pak, lagi di Oh, jalan. dengerin dulu. Oke. Sambil jalan, makasih Pak. Oke, baik. Kalau belum ada, saya mau sharing dulu deh materinya. Nanti kalau kepikiran ada yang mau ditanyakan, langsung aja raise hand. Sudah muncul ya Pak? Sudah Pak, sudah. Jadi sesi 5 ini. Ya. Oke, ini sesi 5 ini merumuskan program insentif dan atau bonus. Ya. Nah, kita lihat coba. Ini big picture-nya ya. Atau gambar besar bagaimana sekuensialnya kita merumuskan program insentif dan atau bonus. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui, materi kita ini berbasis SKKNI MSDM yang terbaru. Ya, jadi saya mengadopsi dari sana gitu ya, supaya kita on the track. Nah, step pertama adalah ini yang di kiri atas yang kotak warna orange. Program insentif dan atau bonus disusun sesuai kebutuhan peningkatan produktivitas pada proses bisnis organisasi. Jadi kebutuhannya adalah peningkatan produktivitas atau performance pada umumnya. Ya. Kemudian step kedua, program insentif dan atau bonus direkomendasikan kepada pengambil keputusan untuk mendapatkan persetujuan sesuai standar operasional prosedur organisasi. Jadi kembali sih memang SOP itu dibutuhkan dan tidak harus yang jelimet atau yang canggih ya atau yang rumit. Ukurannya adalah kebutuhan organisasinya terpenuhi enggak gitu ya. Jadi tidak harus misalnya mengadopsi ada di perusahaan besar yang sudah sangat hebat, kemudian kita ingin mengadopsi misalnya sistem insentif dan bonus di tempat mereka. Ya bukan tidak boleh gitu. Tetapi belum tentu cocok. Kan begitu. Ya. Artinya kita harus menemukan sendiri sebenarnya formatnya, ya, aturan mainnya itu yang memang suitable, kemudian applicable untuk di tempat kita sendiri. Kemudian step ketiga, di kotak yang warna kuning, kiri bawah, program insentif dan atau bonus yang telah disetujui diterapkan sesuai dengan SOP. Kembali lagi kepada SOP. Ya. Jadi kelihatannya memang di awal juga kita harus bikin dulu SOP gitu ya. Kemudian terakhir ya di kotak kanan bawah yang warna biru muda ini. Penerapan program insentif dan atau bonus dievaluasi untuk memastikan tujuan penerapannya tercapai atau tidak. Jadi memang bisa saja sih terjadi juga yang namanya trial and error. Perasaan sih desain daripada sistem insentif kita sih udah cukup baik gitu ya. Tapi pada saat kemudian dilaksanakan setelah 6 bulan atau setelah setahun itu kita evaluasi, bisa saja memang masih ada yang perlu diperbaiki gitu. Dan itu sangat wajar sebenarnya. Ya. Yang namanya perbaikan-perbaikan gitu. Ya salah satunya sih kan begini. Satu sistem insentif itu dinilai efektif. Gitu ya. Kalau memang membuat orang mau bekerja lebih baik.
Dan mereka menilai bahwa itu adil. Ya. Kalau ternyata itu tidak membuat orang bekerja lebih baik, artinya ada yang salah di situ. Ada yang perlu diperbaiki. Mungkin aturan mainnya. Dan ini juga ada kaitan nanti dengan teori motivasi. Ya. Salah satunya adalah begini, teori motivasi itu. Kalau Anda dikasih satu target itu bisa saja terlalu mudah, bisa juga terlalu sulit, ya kan? Maka yang namanya goal setting itu selalu dikasih advice-nya. Seyogianya kan goal setting itu memenuhi kriteria SMART. SMART itu singkatan, specific, achievable, measurable, ya, realistic dan time bounded, ya, terikat waktu, dan harus challenging. Kalau terlalu mudah itu juga bisa menjadi aut-autan. Kalau terlalu mudah itu nanti semua karyawan nilainya A semua. Pak Jenderal kalau kasih ujian ke mahasiswa sangat mudah sekali soalnya. Mahasiswanya nilainya A semua, Pak. Ya. Jadi nggak kelihatan yang benar-benar pinter tuh yang mana. Kan begitu ya, Pak ya? Ya kan? Iya, betul, Pak. Atau Pak Jenderal kasih ujian terlalu sulit. Ya, sehingga malah semua tidak gagal, ada yang gagal semua, semua gitu ya. Ya jadi harus pas gitu kan, harus pas. Itu pun sama ya, dalam rangka kita menentukan satu target untuk dicapai oleh karyawan pun demikian. Gitu, ya. Oke, kita masuk ke yang berikutnya adalah mengenai, karena kita memang lagi mau bicara insentif sama bonus ya, maka ini penting di awal kita pahami dulu sebenarnya apa sih bedanya insentif dengan bonus itu. Apakah dua hal yang sama? Yang pasti di lapangan itu sering bahwa dua istilah ini dipakainya tidak tertib, kadang bergonta-ganti gitu ya. Insentif dan bonus itu seolah-olah dianggap sama gitu. Padahal kan beda. Padahal beda gitu. Nah, coba kita lihat apa bedanya ya insentif dengan bonus itu. Insentif itu ditawarkan di awal. Insentif akan disebutkan kepada karyawan sebelum dia mulai kerja. Jadi misalnya gini, Anda diterima di tempat kami sebagai operator produksi atau sebagai sales. Nah, kamu atau kalian akan memperoleh tambahan penghasilan dalam bentuk insentif. Di luar gaji yang Anda terima. Disebutkan kalau misalnya kalian mencapai target 100% atau lebih, ya. Malah kalau 110% nanti angkanya naik lagi, ya. 120% angka naik lagi. Jadi itu yang disebut insentif progresif, gitu, ya. Yang itu banyak dipakai. Ya, di tempat saya juga menggunakan yang seperti itu, insentif progresif, misalnya. Jadi sebelum orang kerja sudah dikasih tahu, itu insentif. Ya. Bedanya dengan bonus, nah ini sebelah kanan. Bonus itu diberikan kepada seseorang setelah tugas atau proyek tertentu diselesaikan oleh orang tersebut. Ya. Jadi bonus itu sesuatu yang agak misterius, agak misterius. Bisa dapat bisa enggak, dan agak sulit kalau dibicarakan dari awal, agak sulit. Ya. Dan umumnya sih tidak. Bonus itu ya lebih merupakan suatu surprise, gitu ya. Jadi di sini dikatakan ya di keterangan berikutnya, insentif itu bukanlah faktor kejutan, nah, bukan faktor surprise, gitu ya. Insentif diberikan sebagai motivasi kepada tenaga kerja untuk menyelesaikan lebih banyak tugas dan membangun loyalitas kepada organisasi. Insentif dijamin untuk karyawan jika mereka menyelesaikan tugas, ya ada kriterianya, misalnya pencapaian target. Ya, atau ada KPI-nya, ya, Key Performance Indicator yang memang mereka harus capai. Sedangkan bonus biasanya diberikan sebagai kejutan, surprise. Tiba-tiba gitu ya, di akhir tahun atau di awal tahun, orang-orang yang dinilai pekerjaannya sangat baik sekali, itu kemudian tiba-tiba dapat bonus. Misalnya ada yang dapat 2 bulan gaji, 3 bulan gaji, gitu. Ya, misalnya.
Bonus diberikan secara acak atau di saat manajemen perusahaan memutuskan untuk memberikan bonus kepada karyawan. Jadi tidak selalu harus awal tahun. Bisa saja pada saat hari raya diberikan. Atau pada saat tahun ajaran baru, gitu misalnya bulan Juni, gitu karena banyak orang tua butuh dana tambahan. Ya tiba-tiba ini ada bonus buat karyawan yang dinilai kerjanya baik sekali supaya mereka bisa terbantu untuk biaya sekolah anak-anaknya, misalnya begitu. Insentif, ini keterangan lebih lanjut, bisa menjadi bonus. Insentif bisa menjadi bonus. Tetapi bonus tidak bisa berfungsi sebagai insentif. Hal ini karena insentif itu bersifat melihat ke depan, ya, dan mendorong karyawan untuk melakukan tugas yang diberikan dengan baik. Ya. Jadi memang sudah ada semacam kebijakan dan aturan mainnya. Ya seperti premi produksi kalau untuk orang pabrik. Kalau di orang penjualan yang populer mungkin namanya komisi penjualan. Ya. Sedangkan bonus adalah sesuatu yang hanya diberikan setelah tugas diselesaikan. Dan atasan berpikir bahwa individu telah melampaui targetnya sendiri. Ya, itulah jadi perbedaan antara insentif dan bonus. Ya. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan, Pak. Cukup dulu. Cukup ya, oke. Nah, ini saya lanjut ke yang berikutnya. Skema dan rencana insentif. Skema insentif dapat bervariasi dalam hal penghargaan yang diberikan, tetapi biasanya diterapkan untuk mendorong karyawan agar bekerja menuju target tertentu. Misalnya target produksi, target kualitas, target jual, misalnya. Banyak bisnis menggunakan skema insentif karyawan untuk menciptakan tingkat produktivitas yang tinggi, meningkatkan moral, ya bukan moral, moral ya. Moral itu lebih apa? Spirit ya, semangat ya. Ini kalau dalam bahasa Inggris itu pakai huruf E di belakangnya moral ya, moral ya. Moral ya. Morale. Dan mempertahankan karyawan supaya mereka masih mau stay, menilai bahwa perusahaan ini masih layak untuk tempat mereka berkarir. Ada dua jenis rencana insentif, yaitu rencana insentif individu dan rencana insentif grup. Ya, jadi ada insentif orang per orang, ada per grup. Ya, jadi kalau ini ilustrasinya, kalau yang paling kiri itu kan cuma sendirian, gitu ya. Jadi insentif yang dasar hitungannya adalah prestasi orang per orang. Ya. Sedangkan yang sebelah kanan ini ada yang bertiga, ada yang berdua, ada yang berempat. Ya. Nah, jadi ini adalah secara grup. Ya. Dan grup ini kelebihannya kan biasanya menyangkut apa? Teamwork ya. Teamwork. Jadi kalau supaya mereka juga secara tim itu lebih kompak gitu. Biasanya dibungkus dengan yang namanya insentif secara kelompok. Ya. Rencana insentif individu dapat berbasis waktu atau berbasis produksi atau output. Ya, dasarnya itu. Kemudian rencana insentif kelompok berbeda dengan rencana insentif individu. Ada rencana insentif kelompok yang mempengaruhi seluruh kelompok pekerja. Ya, bisa kira sih ini praktik di perusahaan. Yang berbeda hanya ini aja sih kalau menurut saya. Bahwa kalau di dalam insentif kelompok itu mereka harus benar-benar memperhatikan yang namanya teamwork atau koordinasi satu sama lain di dalam kelompok sendiri. Nah, berikutnya ini ada tipologi rencana insentif. Jadi secara garis besar memang tadi dikelompokkan menjadi dua. Ada rencana insentif individu dan ada rencana insentif grup atau kelompok. Untuk yang individu, ini terbagi lagi dua. Ada yang berbasis waktu dan ada berbasis output. Waktu, misalnya waktunya dia nggak perlu tambah ke dalam bor, itu basis waktu. Ya. Kalau basis output adalah ya hasilnya berapa banyak, apakah melampaui target atau tidak. Simpelnya sih sebenarnya begitu. Nah di sini memang di breakdown lagi karena ada beberapa pakar tentang insentif itu masing-masing punya teorinya sendiri dari mulai Halsey Plan, Rowan Plan,
Emerson Efficiency Plan, ya, Bordeaux Point Plan, dan seterusnya. Ini ada yang berbasis output. Taylor's Differential Piece Rate Plan. Ini yang terkenal ya, mungkin Bapak Ibu masih ingat kalau kita belajar tentang sejarah ilmu manajemen, bahwa bapak ilmu manajemen itu kan Frederick Winslow Taylor, mungkin masih ingat ya, Frederick Winslow Taylor. Ya. Dan ternyata beliau itu adalah orang yang pertama kali merumuskan yang disebut Piece Rate Plan. Piece Rate Plan itu apa? Insentif berdasarkan tarif output ya. Ya kalau sekarang mungkin disebutnya borongan kali ya, borongan. Jadi upah atau bayaran berdasarkan hasil. Jadi per satu unit output itu dikasih tarif gitu, ya disebut piece rate plan. Ya. Dan itulah kemudian dimulai sebagai lahirnya ilmu manajemen. Jadi beliau ini kan sebenarnya seorang eksekutif di perusahaan baja pada abad ke-19. Dan itulah titik tolak ilmu manajemen itu dianggap sebagai ilmu, gitu ya. Titik tolaknya dari karya beliau ini. Kemudian ini yang kedua adalah group incentive plans. Ya. Ada pakar yang punya teori ini dari Prisman Bonus Plan, ada Towns Gain Sharing Plan, ya, dan ada Scanlon Plan. Ya. Nah, ini teori-teorinya sebenarnya. Saya tidak akan membahas satu persatu karena memerlukan waktu yang sangat banyak dan itu hanya sekedar wawasan saja. Tapi intinya pada bagian-bagian berikut ya mungkin saya sampaikan juga garis besarnya saja. Misalnya yang pertama rencana Halsey. Rencana Halsey itu yang ini nih ya. Ya, berbasis waktu, individu berbasis waktu. Jadi di sini keterangannya kalau yang namanya Halsey plan itu jika pekerja menyelesaikan pekerjaan dalam waktu kurang dari waktu standar, ia diberi bonus yang berupa atau istilahnya tambahan. Yang inilah kadang-kadang memang istilah insentif dan bonus itu bertukar-tukar ya dalam pengertian apa dulu ya. Dia diberi bonus atau tambahan penghasilan yang merupakan persentase tetap dari waktu yang dihemat. Jadi kalau rencana Halsey itu menghitungnya waktu yang dihemat. Ya, kalau dia bisa menghemat waktu dan menghemat waktu itu ada nilai uangnya, maka sekian persennya akan diberikan ke dia, gitu, ya, supaya orang itu tetap mempertahankan kecepatan kerjanya, hasil kerjanya dan waktu kerjanya lebih hemat lagi. Kemudian ada yang disebut Rowan Plan atau rencana Rowan. Ini sebenarnya mirip dengan rencananya Halsey, sehubungan dengan waktu yang dihemat. Tetapi metode yang berbeda digunakan untuk menghitung bonus yang didasarkan pada proporsi waktu yang dihemat. Jadi ya mulai agak analisis. Ada proporsinya, ada hitung-hitungannya. Jadi sebenarnya Rowan itu menyempurnakan ya, konsepnya Halsey. Ya, karena tetap saja memang ini isu utamanya adalah mengenai penghematan waktu sebenarnya. Kemudian ada Emerson Plan. Sistem ini mirip dengan sistem kerja borongan dengan jaminan upah waktu. Ya. Jadi misalnya dalam satu hari tukang jahit harus menghasilkan misalnya 12 pieces celana, gitu misalnya. Mirip kan? Ya tapi patokannya adalah dalam sehari. Sehari itu sebutlah standarnya 8 jam kerja, gitu ya. Dia harus hasilkan sekian. Ya, itu Emerson Plan. Kemudian rencana Bordeaux. Ya. Rencana insentif berbasis produksi. Standar output ditentukan dan upah dibayarkan berdasarkan jumlah unit yang diproduksi. Menurut saya juga mirip-mirip sih sebenarnya ya, mirip-mirip. Itu beberapa keterangan dan berikutnya ada lagi ini insentif individual yang berbasis output. Kalau yang tadi ada berbasis waktu ya. Ini yang berikutnya adalah berbasis output atau berbasis hasil kerja. Yang pertama ada sistem tarif diferensial persatuan dari Taylor. Itu yang tadi saya sebut. Taylor ini adalah bapak manajemen ilmiah. Jadi karya beliau itu adalah ini. Karakteristik utama dari sistem ini adalah bahwa 2 tingkat upah, satu lebih rendah dan satu lebih tinggi adalah tetap. Ya. Tarif yang lebih rendah untuk pekerja yang tidak mampu mencapai output standar dalam waktu standar. Dan tarif yang lebih tinggi bagi mereka yang berada dalam posisi untuk menghasilkan keluaran standar
dalam atau kurang dari waktu standar. Jadi ini dia bikin ada beberapa level itu maksudnya ya. Jadi intinya ya yang lebih banyak hasilnya lah maka dia berhak memperoleh pendapatan yang lebih besar gitu. Prinsipnya begitu. Dan kalau bicara borongan kan pada dasarnya adalah seperti yang tempat kami pun sampai hari ini kami di produksi itu masih menggunakan sistem output sebenarnya untuk upahnya sendiri. Ya. Jadi untuk per satu pieces celana, satu pieces kemeja itu kami punya tarif. Jadi kalau mereka ingin memperoleh upah lebih, itu mereka harus produktif. Harus benar-benar kecepatan kerjanya itu mereka jaga terus, mereka tingkatkan terus. Sehingga mereka bisa melampaui yang namanya upah minimum itu ya bisa lebih dari itu. Tergantung. Mereka mau nggak misalnya bekerja lebih keras, bekerja lebih rajin. Begitu. Ya, tidak buang waktu. Prinsipnya sama sebenarnya, yang disebut piece rate itu ya. Kemudian ada juga paket tarif persatuan ganda dari merek. Ya. Untuk mengatasi keterbatasan sistem upah persatuan diferensial Taylor, jadi merek ini maksudnya dia ingin menyempurnakan konsepnya Taylor sebenarnya. Merek menyarankan rencana yang dimodifikasi, di mana tarif 3 satuan diterapkan untuk pekerja dengan tingkat kinerja yang berbeda. Ini adalah, jadi maksudnya pekerja yang menghasilkan kurang dari 83% output, dibayar dengan tarif dasar. Ya, jadi ya segitu aja lah, pokoknya hanya proteksi saja. Ya. Pekerja yang memproduksi antara 83% dan 100% dari output standar dibayar 110% dari besaran upah persatuan dasar. Jadi progresif, gitu ya. Prinsipnya adalah progresif ya. Kemudian mereka yang menghasilkan lebih dari 100% output standar akan dibayar 120% dari besaran upah persatuan dasar. Jadi ini sebenarnya tergantung dia mencapai targetnya berapa persen, maka tarifnya itu bisa berubah. Kalau dia mencapai angka pencapaian yang tinggi, maka tarif persatuan produk pun lebih tinggi lagi. Jadi ini sebenarnya yang disebut insentif progresif sebenarnya. Jadi tidak flat, gitu ya, tapi dia makin tinggi pencapaiannya, maka satuan hitungan per unitnya itu lebih tinggi lagi. Kemudian yang ketiga ada gains, cost, and bonus plan. Fitur utama dari paket ini adalah menggabungkan tarif waktu, upah persatuan, dan bonus. Waktu standar ditetapkan untuk melakukan pekerjaan tertentu. Kinerja aktual pekerja dibandingkan dengan waktu standar dan efisiensinya ditentukan. Jadi sebenarnya ini kombinasi, gitu ya. Kombinasi sebenarnya antara basis waktu dan basis output. Ya kalau teori sih banyak, dan ternyata kalau kita pelajari ternyata banyak overlap juga sih. Mungkin yang satu ingin menyempurnakan yang lainnya. Nah kemudian untuk yang grup, ya, grup incentive plan, pertama dari Prisma. Sistem ini mempertimbangkan produktivitas semua pekerja secara keseluruhan. Bonus dibayarkan secara proporsional melebihi output standar per minggu. Jika dalam 1 tahun output meningkat, baik di atas output standar maupun output tahun sebelumnya, maka upah dinaikkan dengan rasio yang sama. Nah, tapi ini memang rencananya sampai ngelihat dalam 1 tahun, gitu ya. Ya, maksudnya bisa saja bulan-bulan tertentu itu anomali, ya makanya dilihatnya dalam 1 tahun. Gitu ya. Kemudian yang berikut dari Towns Gain Sharing Plan, ya kalau bicara gain sharing itu pengertiannya adalah berbagi keuntungan. Ya, gain sharing. Ini adalah rencana insentif kelompok. Tujuan dari rencana ini adalah untuk mendorong pengurangan biaya tenaga kerja oleh mandor dan pekerja. Ya. Jadi bagaimana supaya cost-nya itu bisa dikurangi. Bonus dibayarkan atas pengurangan biaya tenaga kerja. Jadi kalau misalnya upah lembur berkurang, misalnya, kemudian biaya-biaya tenaga kerja lainnya juga bisa dihemat, maka penghematannya itu ya misalnya sekian persennya itu dikembalikan buat karyawan. Sebagiannya lagi juga buat ketahanan perusahaan. Jadi ada gain sharing. Gain sharing itu dalam artian, oh saya berhasil, kelompok kami berhasil menghemat biaya. Misalnya nanti di sharing 60% buat perusahaan misalnya, 40% buat karyawan. Gitu. Jadi mereka akan merasa, wah kalau demikian memang kita harus selalu efisien.
supaya kita selalu memperoleh tambahan yang disebut gain sharing. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah rencana skamlon. Ini adalah jenis rencana pembagian keuntungan yang memberikan bonus kepada karyawan ketika mereka meningkatkan kinerja atau produktivitas mereka dengan jumlah tertentu yang diukur dengan standar yang ditetapkan sebelumnya. Ya, kita tentukan saja target. Ya. Kalau mereka bisa melakukan improvement, ya maka kita akan memberikan ya suatu hadiah buat mereka. Nah, berikutnya kita lihat mengenai karakteristik utama sistem insentif yang baik. Jadi dengan kata lain, sebuah sistem dan kebijakan insentif itu dapat dikatakan baik, dapat dikatakan efektif. Kalau bagaimana? Ya, ini kriterianya ya, karakteristiknya. Nilai standar operasi yang dibenarkan. Hal yang sama dapat dikembangkan dengan metode ilmiah dan studi waktu. Ya. Jadi harus punya nilai standar operasi yang dibenarkan. Ya. Jadi tidak asal-asalan, tidak tebak-tebakan gitu ya. Harus ada kalkulasi. Ya, makanya perlu dikembangkan dengan metode ilmiah, ya, semacam studi waktu atau time study. Mengadopsi prosedur yang benar dan pengembangan keterampilan. Ya. Jadi untuk menentukan target itu tidak bisa main tebak-tebakan. Di dalam teknik industri itu ada metode yang disebut time study. Time study ini harus digunakan untuk bisa menentukan angka target yang sangat realistis itu berapa. Ya, tidak bisa dengan hanya kira-kira. Ya. Kemudian tingkat atau kualitas cacat saat bekerja harus dikaitkan dengan sistem insentif. Upaya harus dilakukan untuk membuat insentif dibenarkan dan operator tidak boleh dibayar untuk kesalahan mereka. Jadi sering terjadi begini. Karena dulu pun banyak pabrik tekstil yang menggunakan mesin, ya, mesin tenun misalnya. Mereka juga borongan ternyata dulu itu. Ya. Tapi kemudian juga banyak perusahaan-perusahaan tekstil itu meninggalkan sistem borongan, masuk kepada sistem satuan waktu, ya, menjadi upah harian. Saya sampai sempat nanya sama bos saya dulu di tempat pertama, ya, pemilik perusahaan tekstil cukup besar di Bandung, Pak, kenapa operator tenun kita atau operator tekstil kita sekarang tidak pakai sistem borongan, sistem berbasis hasil, tapi berbasis waktu? Dia bilang ternyata ada juga kerugiannya sistem borongan. Jadi karyawan itu hanya mengejar jumlah, misalnya menenun kain, Pak, ya, menenun kain. Ya yang penting jumlah meternya banyak gitu. Tapi ternyata mereka menjarangkan tenunannya. Jadi tenunannya jadi tidak rapat gitu. Jadi akhirnya kualitas kainnya jelek gitu. Jadi sering kemudian yang dikorbankan itu kualitas gitu. Karena dia hanya mengejar output. Jadi kan itu jadi blunder ya, jadi bumerang kan. Sepertinya bahwa sistem ini tuh bagus, memacu produktivitas, tapi ternyata merusak kualitas, gitu yang terjadi gitu ya. Jadi makanya seperti yang kalau di tempat saya memang masih menggunakan sistem borongan itu ya, atau berbasis hasil. Tapi yang akan kita akui adalah yang kualitasnya memenuhi syarat. Jadi kalau ada satu produk misalnya kualitasnya belum memenuhi syarat, karyawan harus memperbaiki dulu. Ya, kalau ada yang salah menjahit atau apa, ya perbaiki dulu. Udah diperbaiki baru bisa dihitung sebagai hasil gitu maksudnya. Kalau enggak kan bisa blunder gitu ya. Seperti yang terjadi di perusahaan tekstil di tempat saya pertama dulu. Ya ternyata kemudian kualitas yang dikorbankan. Karyawan hanya mengejar output aja, menenun kain itu sebanyak-banyaknya, tapi ternyata kualitas tenunannya tidak bagus gitu ya. Ini satu hal yang harus juga dipertimbangkan gitu ya. Saya potong Pak mengenai itu. Silakan. Ya. Jadi kalau yang di tempat Bapak itu berarti sistem kontrolnya itu sangat ketat Pak ya? Ya. Betul. Supervisornya mungkin ya. Betul. Ya, supervisornya memang harus benar-benar mengawasi dengan baik. Boleh cerita Pak gimana sistem supervisingnya Pak? Ini adalah fungsi quality control Pak ya. Iya, quality. Maka quality controlnya itu harus komprehensif Pak.
Jangan quality control itu dimaknai hanya inspection di ujung, Pak. Iya. Oh, Kalau berarti inspection di ujung itu nasi sudah jadi bubur, Pak. Ya. Jadi yang kita anut adalah pengawasan melekat, gitu ya. Oh, Tapi iya, waskat, pengawasan melekat, ongoing proses itu diobservasi, dimonitor, gitu. Ya. Jadi jangan sampai penyimpangannya tiba-tiba udah menyimpang jauh, gitu. udah nggak ketulung, gitu ya. Nah itu kan namanya konyol juga, gitu ya. Jadi kita melakukan yang namanya, kalau kami di pabrik menyebutnya ada QC inline, Pak. QC inline, quality control yang ada di dalam line produksi. Gitu. Jadi bukan inspeksi di ujung. Ya. Kalau di ujung kan produknya udah jadi, Pak. Udah jadi. Tapi udah kadung ada cacat. Kan gitu persoalannya, Pak. Nggak bisa diperbaiki lagi, Pak, ya? Ini namanya tekstil. Tergantung tingkat kerusakan. Tergantung tingkat kerusakan. Gitu. Tapi ya secara umum boleh dikatakan begini, itu nasi sudah jadi bubur, Pak. Iya. Di ujung sana, itu harus ditarik lagi ke belakang. Ya. Dalam satu line produksi kan bisa 50-60 proses, Pak. Orangnya juga banyak. Kan? Iya. Kadang kita harus melacak juga ini prosesnya siapa, kan? Gitu. Cacatnya itu ada di titik mana. Jadi itu di backup dengan yang namanya QC inline, quality control di dalam line produksi. Jadi selain ada inspection di ujung, kita pun ada 2 atau 3 orang dalam satu line produksi yang panjang itu yang mengamati, ya, gitu. Mengamati. Kalau ada hasil kerja dari operator A misalnya atau operator B ada kesalahan, maka kita minta ini jangan dulu dikirim ke proses berikutnya. Anda perbaiki dulu. Setelah diperbaiki, baru boleh dikirim ke proses berikutnya. Jadi kalau ada orang pasang kancing, ternyata posisinya ada agak miring, maka itu akan diminta perbaiki dulu posisi kancingnya. Ya. Atau pasang kerah. Ternyata misalnya ada jahitannya tidak rapi, ya, atau ada benang terputus. Maka sebelum dikirim ke temannya di proses berikut, kita minta perbaiki dulu. Ya. Maka itu kesalahan tidak akan menumpuk di ujung, Pak. Betul kan? Kalau udah di ujung itu kayak bola salju, kecil, akhirnya jeleger gede di ujung gitu ya. Ya kadang kemudian ekstrimnya mungkin menjadi barang reject gitu. Barang reject itu artinya nggak bisa dijual, Pak. Ya. Iya. Kalaupun dijual itu paling juga diobral ya, jadi barangnya barang apa? Barang cacat. Tapi kalau di Bandung, Pak, barang reject katanya mahal malah. Kadang-kadang ini dibawa ke Jambi, ini reject dari kualitas ekspor katanya. Ya, persoalannya itu begini, Pak. Kalau orang awam mungkin agak susah menilai ya, Pak. Iya, betul. Tidak tahu gitu cacatnya di mana kan. Pokoknya bagus lah, beli aja gitu. Iya. Branded misalnya, bermerek masalahnya kan gitu. Ya kan? Iya. Merek top gitu ya. Ekspor gitu, ada yang 2 itu yang jadi antara. Betul. Branded. Tapi kalau yang belinya adalah orang garment, dia pasti tahu, Pak. Iya. Ini cacatnya di sini gitu. Iya. Kita orang awam nggak tahu, Pak. Ya, pokoknya lebih murah aja beli aja kan gitu. Iya. Satu lagi, Pak, itu ya, Pak. Berarti kalau sistem borongan yang diterapkan tempat Bapak itu kan ada waskat ya. Jadi kalau ada kesalahan di depan, di urutan pertama misalnya atau di urutan kedua, kan berarti berkurang itu produktivitas di urutan ketiga misalnya, Pak. Iya, itu konsekuensi. Iya. Konsekuensi ya. Tapi kan sebenarnya juga kalau mereka sudah sangat terampil, itu angka tingkat kesalahan seperti itu relatif tidak terlalu banyak. Berarti pengalaman sangat penting, Pak ya. Pengalaman. Berpengaruh sekali jam terbang ya, tingkat skill mereka itu pengaruhnya besar sekali. Ya. Makanya sering pada saat kita memasukkan karyawan baru ditaruh di tengah-tengah line produksi itu kadang mereka juga agak stres, Pak. Karena teman-teman seniornya tuh speednya udah tinggi, Pak. Iya. Speednya udah tinggi, ya mereka sudah sangat terampil, ya outputnya juga kualitinya bagus. Biasanya sih bulan-bulan pertama mereka cukup stressful, orang-orang baru, karena mereka harus menyesuaikan diri gitu, dengan kecepatan kerja anggota timnya. Gitu.
Apalagi kan sistem borongannya itu borongan grup. Ya, borongan grup. Jadi mekanismenya tuh begini. Misalnya dalam satu line itu 50 orang atau 60 orang. Ya. Maka upah mereka itu ditentukan misalnya per hari mereka outputnya berapa. Misalnya 600 pieces. Per tarif berapa? Per pieces tarif berapa? Misalnya 10.000. Ya. Maka 600 pieces kali 10.000 dibagi jumlah anggota. Gitu. Jadi mereka itu tidak boleh membuat kecewa teman-temannya, Pak. Misalnya karena dia kerjanya lelet, ya, slow gitu ya, atau banyak kesalahan. Itu teman-temannya yang akan komplain, Pak. Ya, jadi satu line itu dianggap satu tim gitu, Pak ya? Betul, grup. Mulai dari awal sampai akhir itu satu tim. Betul, ujung ke ujung, Pak. Boleh tahu, Pak, layoutnya seperti apa? Lurus, Pak, atau gimana, Pak? Layout pabriknya itu? Ya, pada umumnya line produksi itu lurus, Pak. Lurus. Lurus. Karena kalau line produksi kan seperti itu. Ada juga yang karena itu sistem pengelompokannya line, garis. Iya. Garis ya. Kalau garis ya pasti itu lurus. Gitu ya, line ya. Nah, ada juga sih sebenarnya pengelompokan yang lain, itu pengelompokan berdasarkan proses, ada juga. Jadi proses yang sama dikelompokkan jadi satu. Itu ya. Jadi di tempat Bapak, Pak, itu kalau untuk memproduksi satu, ini kan pabriknya garment, Pak ya. Jadi untuk memproduksi satu baju itu semuanya itu dianggap satu ini, Pak ya. Kan tadi ke equal pay, equal job itu tadi, Pak ya. Jadi misalnya yang memasang kancing, memasang ini dianggap satu derajat gitu, Pak ya. Betul, dianggap satu derajat, Pak. Tingkat kesulitannya. Sama ya, mulai dari awal sampai akhir dianggap. Betul. Jadi, sama bayarannya, Pak ya. Oke. Cuma memang ada 1-2 jenis pekerjaan yang dianggap memang keahliannya lebih tinggi. Misalnya operator jahit saku bobok misalnya ya. Karena alatnya khusus dan orangnya harus lebih skill. Selain mereka memperoleh bagi hasil dari output itu, mereka juga ada insentif tambahan sebagai penghargaan keahlian, ada tambahan. Gitu. Nah, tapi itu jumlahnya tidak banyak. Ya. Jadi kalau secara umum sih sebenarnya dibagi rata. Ya. Iya. Ya, karena tingkat kesulitannya tidak terlalu jomplang, itu mirip. Iya. Hanya 1-2 aja jenis pekerjaan tertentu dengan mesin-mesin spesial. Itu selain mereka dapat upah bagi hasil ya, dari semua teman-temannya secara grup, mereka juga ada tambahan sedikit untuk menghargai keahliannya, Pak. Gitu. Iya. Ya. Oke, makasih, Pak. Ya. Silakan, mungkin yang lain ada pertanyaan, boleh. Ini kita lagi bicara karakteristik ya, sistem insentif yang baik itu seperti apa. Ya. Oke, kalau belum ada saya lanjutkan dulu. Nah, ini pada yang poin yang ketiga. Selain sistem insentif individu, insentif kelompok juga dapat diterapkan jika diperlukan. Itu yang prakteknya memang di tempat saya berjalan seperti itu. Harus ada mekanisme yang bebas kesalahan, tidak bias, dan harus transparan untuk melacak kinerja masing-masing operator. Jadi mekanisme yang bebas kesalahan itu begini. Dari proses sebelumnya aja itu nggak boleh ada yang namanya kekeliruan. Dan ini memang Mutlak harus menjalankan yang namanya prinsip kualitas. Prinsip kualitas itu begini. Jangan menerima kesalahan. Jangan melakukan kesalahan. Dan jangan mengirimkan kesalahan. Ini disebut prinsip kualitas. Jadi yang pertama, jangan menerima kesalahan. Artinya, kalau saya melakukan proses B, tapi ternyata proses A-nya itu ada kesalahan, Anda jangan dulu proses. Anda kembalikan dulu kepada si A untuk diperbaiki. Itu yang dimaksud, jangan menerima kesalahan. Kedua, pada saat Anda kemudian melaksanakan proses B, ya, setelah memastikan memang proses A-nya udah benar, nah, Anda akan melakukan proses B. Maka Anda pun jangan melakukan kesalahan. Dan yang ketiga, jangan mengirimkan kesalahan. Artinya kalau ternyata Anda tahu bahwa ada yang salah, sebelum dikirim ke proses C, itu Anda perbaiki dulu.
baru Anda boleh kirim setelah diperbaiki. Itulah yang disebut prinsip kualitas. Jangan menerima kesalahan, jangan melakukan kesalahan, dan jangan mengirimkan kesalahan. Nah, kalau orang itu konsekuen dan konsisten melaksanakan 3 prinsip kualitas ini, musinya itu mulus-mulus aja, Pak. Ya kan? Mulus-mulus aja gitu ya, karena orang memegang prinsip ini ya. Nah, jangan menerima kesalahan, jangan melakukan kesalahan, dan jangan mengirimkan kesalahan. Itu yang dimaksud. Ya. Termasuk juga supporting system, Mbak. Supporting system seperti gini. Misalnya kita menjahit nih, tetapi kain yang dikirim dari gudang atau dari bagian potong, dari bagian cutting, itu ternyata ada kesalahan juga. Atau ada keterlambatan. Ya. Bisa ada kesalahan, bisa ada keterlambatan. Sehingga kita harus nunggu. Ada idle gitu ya. Jadi kalau gitu kan berarti ada waktu yang terbuang. Atau misalnya apa? Mati listrik. Karena kalau mati listrik ini agak susah gitu. Kalau itu persoalannya adalah di PLN gitu ya. Atau PLN sendiri juga memang nggak menduga gitu tiba-tiba ada gardu terbakar gitu sehingga kemudian kita harus berhenti dulu ya untuk supaya gardunya diperbaiki gitu ya. Nah, ada hal-hal yang unexpected gitu. Hal-hal yang merupakan satu kejutan gitu ya di luar dugaan kita gitu. Ya selalu saja sih ada gangguan seperti itu, tapi memang kita harus meminimalisir ya, hal-hal yang seperti itu. Termasuk kadang-kadang ada yang konyol tuh begini, oh ini katanya dikejar-kejar waktu nih harus buru-buru beres gitu. Semua bahan udah ada, kain ada, benang ada, kancing ada. Tapi tiba-tiba resleting belum datang. Jadi celananya nggak ada sleting gitu. Ya kan harus nunggu ya. Atau misalnya benangnya ternyata beda warna, mesti tukar lagi. Nah, kadang-kadang ya hal-hal yang kayak gitulah kalau di pabrik itu Pak ya. Banyak pernak-pernik yang kita harus make sure dari awal gitu bahwa semua itu pengadaan bahan dan sebagainya itu sudah lengkap ya, on time ya, dan speknya sudah sesuai. Kalau enggak nanti jadi persoalannya itu di lini produksi gitu. Akan terjadi idle, nunggu dulu ya. Ya kalau misalnya nggak bisa ada barang pengganti, mesti tanya dulu pimpinan, ini masih boleh jalan nggak? Dengan syarat apa ini boleh jalan? Misalnya benangnya kok belang itu beda. Ya udah misalnya Anda tetap jalan, tapi benang yang beda warnanya taruhnya di bagian bawah, yang nggak kelihatan orang. Jadi ya kan kalau baju kan ada benang yang di bagian dalam. Kalau dalam kan nggak kelihatan Pak. Ya. Kadang mesti diakalin hal-hal seperti itu. Tapi kan nambah kerjaan sebenarnya. Gitu ya. Dibandingkan dengan kalau benangnya memang warnanya sudah akur semua. Ya. Itu pernak-pernik lah kalau memang di pabrik garment tuh diantaranya seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya, sistem insentif harus dirancang sedemikian rupa ya, sehingga menjadi situasi win-win untuk manajemen dan tenaga kerja. Dan orang-orang harus merasa termotivasi saat bekerja dalam sistem tersebut. Jadi memang pertama sih kalau bicara misalnya borongan, basis hasil, itu time study itu penting banget. Time study. Karena time study itu adalah satu metode yang dengan metode itu kita menemukan satu waktu standar yang faktual, ya, bukan hasil kira-kira, tapi benar-benar hasil pengukuran. Dan artinya mestinya karyawan bisa menerima karena itu diukur dari pekerjaan mereka sendiri kan yang diamati, diobservasi, diukur gitu ya. Kemudian sistem insentif harus lebih komprehensif dan mencakup faktor-faktor seperti kurva awal atau pembelajaran. Nah ini kadang-kadang kan kalau ada satu produk baru, jadi jenis produk ini belum pernah dibikin sebelumnya Pak. Terus turunlah dia ya order itu misalnya di unit produksi A. Produktivitasnya kan tidak ujuk-ujuk tinggi, Pak. Karena ada learning process. Minimal adaptasi ya. Misalnya orang yang biasa bikin kemeja, tiba-tiba disuruh ngerjain jaket, Pak. Seperti yang mirip ya, kan bentuknya mirip. Iya, tetapi bahan kan beda. Model beda. Jadi seorang tukang jahit yang pandai sekalipun dia memerlukan waktu menyesuaikan diri gitu, Pak. Sehingga bisa jadi seminggu pertama itu dia itu dalam rangka adaptasi. Karena produknya beda dibandingkan dengan yang dia biasa kerjakan sebelumnya. Jadi ini harus dipertimbangkan.
hal-hal yang seperti itu. Kalau kami praktek di lapangan adalah pada masa trial atau uji coba itu atau masa pembelajaran itu, untuk 3 hari pertama itu kita berikan subsidi. Karena kadang-kadang target tidak tercapai. Tapi kita beri waktu 3 hari itu kita backup ya supaya mereka tidak rugi, Pak. Jangan sampai upahnya berkurang kan gitu ya. Jadi 3 hari pertama itu kita kasih subsidi. Tapi hari keempat ya mereka harus benar-benar sudah mulai shuttle, ya, harus sudah mulai mendekati target yang ditetapkan. Nah itu yang dimaksud, ya. Ya itu kan hal yang wajar ya, sangat manusiawi. Orang kan diberi satu tugas yang agak beda itu perlu waktu penyesuaian. Gitu, ya. Sistem insentif yang tadi itu dimaksud kurva awal atau pembelajaran ya, selama pergantian jenis produk dan juga mengenai kehadiran dan kualitas. Kalau pengalaman kami di lapangan yang agak mengganggu terhadap produktivitas itu adalah absensi, Pak. Absensi. Jadi ada 50 orang dalam satu line produksi, misalnya tiba-tiba ada yang absen 3 orang, 4 orang, lumayan bikin mumet, Pak. Gitu ya. Bikin mumet juga. Jadi karena pasti akan terganggu produktivitasnya. Lebih susah lagi kalau orang yang absen itu ternyata mungkin satu-satunya orang yang bisa mengerjakan di mesin itu. Oh. Ya kan? Jadi tidak ada operator pengganti, gitu. Sehingga kadang harus pinjam dari operator line yang lain atau dibebankan kepada line yang lain. Nah ini memang nanti di dalam pengaturan produksi ada lagi strategi lain, misalnya kadang kita perlu operator cadangan, operator cadangan. Jadi dari 50 orang operator atau 60 orang operator itu mungkin kita harus punya operator cadangan yang kita taruh di luar line produksi. Apakah 3 atau 4 orang misalnya, yang tingkat keahliannya lebih tinggi dan mereka lebih fleksibel. Jadi dia memiliki kemampuan mengerjakan prosesnya itu lebih beragam. Ya. Karena gini, kalau di mass production itu nggak kayak di butik, Pak. Ya. Tidak seperti tukang jahit di butik, kan beda. Ya. Kalau di mass production itu kan bikin celana saja dipecah 60 proses. Gitu kan? Bikin kemeja dipecah jadi 50 proses. Ya. Jadi orang itu tidak bekerja bikin baju itu utuh. Semua proses dia yang kerjakan itu tidak demikian. Gitu ya. Jadi dia fokus saja kepada satu operation, pasang kancing saja. Atau pasang kerah saja. Pasang lengan saja. Kan begitu ya. Pasang sleting saja, kan gitu ya. Nah, jadi dia sangat terspesialisasi karyawan itu. Nah, ada beberapa yang memang karena sangat terspesialisasi itu jadi agak kaku memang, agak kaku. Maka ini juga memang satu standar juga kalau di tempat kami, satu operator itu kita dorong supaya dia menguasai minimal 5 proses. Kenapa? Supaya dia juga memiliki fleksibilitas. Pada saat ada temannya tidak hadir, dia bisa backup temannya, atau dia menjadi operator cadangan. Jadi operator cadangan itu semacam apa ya? Jadi orang yang kemampuannya lebih, penguasaan prosesnya lebih beragam, jadi dia bisa backup lebih banyak. Gitu ya. Jadi dia tidak hanya sekedar bisa pasang kancing, tapi dia bisa juga mengerjakan proses-proses lain. Itu sebenarnya untuk menyelamatkan line produksi itu jangan sampai produktivitasnya itu merosot. Gitu. Karena diganggu oleh absen dari anggotanya gitu ya. Nah ini di lapangan itu hal-hal yang seperti itu yang ya kalau nggak kita siapkan, kalau nggak kita antisipasi, itu kan produktivitasnya bisa turun juga, Pak. Ya, termasuk kualitasnya. Saya potong, Pak Dadang, ya, boleh? Boleh. Ya silakan. Ini saya tertarik dengan yang Bapak bilang tadi bahwa satu orang kan mereka terspesialisasi ya, ini khusus di Garmen Bapak ini. Mereka kan terspesialisasi, tapi diusahakan mereka bisa menguasai paling tidak 5, Pak ya, 5 bidang. Yeah. Nah, agak lari sedikit dari topik kita, Pak ini. Bagaimana mereka dikasih pengetahuan itu, Pak? Apakah mereka di training atau dibuat berganti-ganti berganti-ganti tanggung jawab? Apa di training, Pak? Dua-duanya, Pak. Oh gitu, Pak. Dua-duanya.
Jadi sebenarnya kalau proses belajar yang sifatnya terapan di lapangan, on the job, itu adalah dengan metode rotasi kerja, Pak. Iya, di rotasi ya. Rotasi kerja bergiliran, menggantikan pekerjaan temannya yang karakteristik tugasnya berbeda. Jadi dia juga untuk mulai membiasakan. Gitu. Iya, iya. Saling belajarlah satu sama lain, tukar-tukar posisi. Gitu. Ada juga di luar itu ya, misalnya tidak dalam bentuk job rotation, gitu. Tetapi di luar jam kerja itu disediakan sesi pelatihan. Terutama kalau misalnya produknya baru, Pak. Baru sama sekali, misalnya mereka masih blank gitu ya. Ya kalau yang itu kan memang harus ada pelatihan khusus. Jadi tidak bisa menggunakan rotasi kerja. Jadi harus dengan sesi workshop khusus. Ya ada mesin di luar line produksi yang digunakan untuk latihan. Ya. Jadi diberikan bimbingan dulu oleh supervisornya atau oleh kepala bagiannya. Kalau begitu Pak, satu tim, satu produksi tadi Pak, satu timnya itu relatif Pak ya, relatif fix gitu ya, temannya itu tidak berganti-ganti, misalnya setiap minggu ganti ke sana, ganti tim, ganti apa enggak gitu Pak ya. Umumnya fix, fix. Ya. Jadi supaya mereka bisa saling tukar pengalaman di antara mereka. Ya. Fix, tapi rotasi ada kombinasi dengan rotasi kerja. Itu tadi supaya rotasi tim gitu Pak ya, di tim ke tim lain kan tadi. Ya sebenarnya hanya bertukar aja, misalnya saya pegang mesin jarum 1, nanti pegang mesin jarum 2, nanti mesin obras, nanti mesin saku gitu ya. Nah, jadi kita mengalami perputaran itu ya. Sebenarnya sih untuk mereka yang memang berbakat di bidang menjahit itu, sebenarnya dengan beberapa kali mencoba mesin yang berbeda pun bagi dia mungkin itu sudah menjadi modal awal. Kalau sewaktu-waktu harus pegang yang itu, dia nggak terlalu gagap begitu ya. Karena saya pernah nyobain. Okay. Dia mungkin hanya perlu waktu beberapa jam pembiasaan gitu ya. Gitu. Oke Pak. Menarik Pak. Sebenarnya menarik ya ngurusin pabriknya. Enggak, ini kayaknya menarik, itu kajian akademik Pak ini. Ya. Buat saya itu menarik karena berkaitan dengan motivasi kerja, produktivitas, betul. Pembagian kerja itu mata kuliah itu saya pegang gitu. Tapi memang sih ya banyak karyawan yang dia itu terperangkap dalam zona nyaman Pak. Ini tantangan juga. Iya. Zona nyaman tuh begini. Kenapa sih kok sekarang produknya ganti? Kita kan biasa bikin celana. Celana formal lagi. Sekarang kita disuruh bikin celana casual. Atau sekarang kita disuruh bikin jaket misalnya. Atau dulu kita bikin model basic. Sekarang kok bikinnya model fashion. Nah, kadang suka ada pertanyaan seperti itu. Iya. Nah, oleh karena itu juga kita harus ada pembinaan ke karyawan kita. Supaya mereka itu tidak terperangkap dalam zona nyaman itu. Karena sekarang kan tuntutan bisnis itu di luar sana tuh sangat keras. Nah, itu sebenarnya itu mau saya tanya juga tadi Pak. Iya. Karena namanya pabrik garment itu kan pasti ada desainernya Pak ya. Bapak punya desainer tersendiri Pak ya. Ada. Nah, ini pasti desainer itu mensurvei tren masyarakat seperti apa gitu. Dan itu kalau ada model-model baru, gimana cara mensosialisasikan ini ke karyawan? Apakah bisa mereka cepat memahami proses kerja desain baru ini gitu ya? Ya, yang paling pokok kan sebenarnya membangun awareness. Kalau kita tidak memacu diri kita sendiri untuk mau berubah, untuk mau fleksibel, kita bisa kehilangan pekerjaan. Saya ambil contoh misalnya waktu pandemi kemarin kan kita berhenti dulu bikin celana, bikin kemeja karena stok masih banyak di gudang. Toko-toko nggak boleh buka, jadi kita susah mau jualan. Maka konsekuensinya produksi kan stop dulu. Iya. Iya kan? Produksi stop dulu. Ada pekerjaan tapi bikin masker. Oh, iya. Iya kan? Beralih. Atau bikin APD, baju alat pelindung diri yang speknya berbeda gitu. Betul. Akhirnya kan kita kembalikan ke mereka. Kalau kita masih ingin tetap dapat penghasilan, maka Anda memang tidak kenal sebelumnya bagaimana cara bikin masker.
Tapi sekarang kerjaan ada. Ya. Anda bisa dapat duit, tapi sekarang tidak bikin celana. Sekarang bikin masker. Mau nggak? Kan begitu ya. Ya, kadang mereka juga sudah tidak bisa lagi menolak karena kan butuh. Nah, itu istilahnya kalau akademik istilahnya agility ya, agility atau agility, kelincahan ya. Kelincahan atau fleksibilitas. Betul. Dan ini harus mau tidak mau harus mau. Betul. Ya. Mau gimana? Ya kan? Nah, tapi memang kan kita harus pandai-pandai mengkomunikasikan ini ya kepada mereka supaya mereka timbul kesadaran untuk mau berubah. Iya. Untuk mau jadi seorang pembelajar gitu ya. Mau menyesuaikan diri. Ya. Gitu. Jadi kan ini sejalan dengan teori Darwin atau kata bijak dari Charles Darwin bahwa spesies yang beradaptasi sanggup bertahan hidup itu adalah bukan yang paling besar paling kuat gitu ya, tapi yang paling mampu menyesuaikan diri. Itu kan menurut Charles Darwin gitu, ya. Betul. Ya itu menariknya Pak ya. Iya. Lika-likunya ya begitulah ya. Makasih Pak pertanyaannya, bagus sekali Pak. Dadang nanya. Silakan. Kalau di sini kan sebelum pandemi kan insentif itu tadi di sini bahasa kehadiran juga menjadikan satu poin ya Pak. Tapi untuk yang saat ini apa bagaimana Pak? Kan WFA, WFO ya. Apakah itu masih atau bagaimana itu Pak? Atau memang penilaiannya bukan cuma hanya sekedar produktivitas sama kehadiran dan kualitas saja, ada poin lain mungkin. Kalau WFH itu berarti kriteria kita menilainya pasti mengalami penyesuaian, Bu Marta ya. Iya, WFH tapi tetap kerja kan, artinya tetap secara goalnya ada gitu kan. Betul. Tujuannya ada gitu kan. Bukan berarti WFH tidak bekerja, itu WFH tetap bekerja gitu. Ya, yang diukur outputnya. Iya. Misalnya kalau di industri garment itu, misalnya kalau dia desainer, misalnya, kan ada target. Dalam sehari, misalnya harus bikin desain berapa biji, gitu. berapa rancangan. Gitu. Sehari Anda harus bikin minimal misalnya 3 gitu, atau 4. Kita kunci dengan itu. Anda memang nggak ke pabrik, nggak ke kantor. Tapi setiap sore itu Anda setor ke atasan Anda, ini desain saya. Ajukan, ada 4. Berarti kan yang berbeda kan hanya bahwa Anda sekarang tidak perlu secara fisik ada di kantor. Karena lagi pandemi kan. Harus jaga jarak, harus mengurangi kerumunan. Gitu ya. Jadi satu-satunya yang untuk bisa tetap mengikat orang gitu pada performance-nya adalah dengan satu target output. Kalau nggak ada target output atau nggak ada sesuatu yang bisa dijadikan sebagai ikatan, bisa miss juga sih. Miss itu kan artinya orang itu gaji buta, gitu ya, nggak kerja gitu ya, nggak ada output tapi tetap harus dibayar kan begitu. Ya. Jadi saya kira itu yang memang harus diterapkan. Hanya persoalannya adalah kan seperti WFH itu kan tidak semua jenis pekerjaan bisa WFH, ya kan? Nggak semuanya. Iya, kayak di saya tukang jahit mau di WFH kan? Gimana caranya? Di WFH kan? Suruh diangkut mesinnya, bawa ke rumah masing-masing. Padahal mereka kerja dalam lini produksi, kan nggak mungkin. Ya, paling kan? Pembatasan berarti Pak, pembatasan personil yang ada di situ. Paling kapasitas, atau dibuang 40%. Makanya banyak pabrik-pabrik yang jumlah karyawannya berkurang. Lalu disuruh kurangin kapasitasnya. Ya kan? Dalam misalnya satu building gitu ya, dengan luas sebut saja 2.000 meter persegi. Gitu. Misalnya sebulan kita bisa pasang 20 line. Nah, sekarang udah nggak bisa 20 line. Kalau 20 line nanti jaraknya itu kurang dari 1 meter antara satu orang dengan orang lain. Nggak boleh. Berisiko kan terhadap penularan. Ya, mau nggak mau, line produksinya dibikin carang, orang sudah bilang mau dibikin carang gitu ya.
Jadi ya space-nya itu lebih lebar. Ya akhirnya kan kita nggak bisa banyak-banyak produksinya. Karena jumlah orang yang dibolehkan ada dalam satu building itu kan dibatasi gitu. Ya itu konsekuensi logis. Mau gimana? Ya. Kadang dibikin 2 shift pun nggak gampang. Ya. Seperti garment itu hampir nggak ada garment yang sampai ada shift malam. Ya. Selalu 1 shift. Ya. Karena ada banyak hambatan di produksi. Ya. Kalau misalnya dibikin seperti tekstil gitu ya, 3 shift 24 jam gitu ya. Ya karakteristik industrinya berbeda gitu ya. Sehingga nggak bisa yang di tekstil bisa jalan, di garment bisa jalan juga belum tentu. Ya. Karena karakteristik industrinya dan teknologi yang dipakai juga berbeda. Gitu, Bu Marta ya. Berarti secara itunya sebetulnya agak terganggu ya untuk dalam kondisi saat ini ya Pak. Jadi absolutely nggak bisa dipungkiri. Ya. Penyesuaian dari sisi perusahaan sama sisi, maksudnya kalau kita udah terima job berarti komunikasi ke si pemberi job berarti ya. Karena kan nggak mungkin semuanya bisa terpenuhi kan. Iya. Tapi ini situasi kan bisa dibilang post major itu keadaan darurat. Kalau keadaan darurat itu sudah biasanya merupakan suatu pengecualian di dalam suatu kerjasama bisnis. Ya kan? Jadi ya semua harus runding kembali. Kita dengan buyer, dengan vendor, kita harus ngobrol lagi. Gitu. Termasuk kayak vendor juga ya. Misalnya pembayaran dari kita juga nggak bisa lagi on time. Cash flow-nya keganggu. Runding lagi, boleh nggak mundur pembayaran misalnya. Sama halnya seperti dengan karyawan juga kadang kita gaji ada yang dicicil, THR dicicil, misalnya ya, atau dikurangi, gitu. Ya karena kondisinya begitu ya, dan menurut data kan 86% itu kan perusahaan-perusahaan itu terdampak. Jadi hanya 2 atau 3% saja yang memperoleh blessing dari kasus pandemi ini. Jadi kalau orang lain rugi dia mau untung lah. Nah, itu ada 2-3% perusahaan yang memperoleh blessing ya akibat dari pandemi ini. Tapi sebagian besar adalah yang 86% itu adalah terdampak. Terdampak itu dalam artian secara negatif. Ya, karena dia nggak bisa jualan dengan normal. Kapasitas produksinya harus diturunkan karena harus jaga jarak. Ya, itu dialami oleh hampir semua perusahaan-perusahaan. Ya. Apakah itu manufaktur ataupun retail ya. Di toko-toko, di department store seperti itu. Gitu, Bu Marta ya. Iya sih, seperti yang kayak Pak Dadang kan menerima job lain ya, sama kayak di perusahaan saya juga kan chemical, kita jadi ada hand sanitizer, ada desinfektan karena chemical kan istilahnya. Betul. Pada saat awal kita backup itu karena kan di pasaran harganya nggak kira-kira kan, bagaimana kita kan harus ada kan gitu untuk jaga minimal, untuk jaga pertamanya untuk jaga karyawan itu sendiri gitu loh. Kemudian betul. Ada juga yang kita masih sifatnya CSR gitu, yang kita ciptakan tapi kita masih CSR gitu loh. Ada yang udah kita jadiin penjualan juga gitu loh. Itu memang yang harus dipikirin supaya istilahnya ya tetap ada yang income yang masuk kan ya Pak gitu loh. Ya. Jadi jaga juga supaya karyawan yang penting masih dapat upah lah ya. Ya betul Pak. Ya bersyukurnya sih belum ada penurunan sih Pak. Belum ada penurunan gitu loh. Istilahnya dari sisi itu belum, yang nggak sampai ada dicicil nggak ada Pak. Ya masih bersyukur sih gitu loh. Itu sih ya itu sih Pak. Ya masih bersyukurnya itu. Ya, alhamdulillah sih. Itu satu pertolongan juga ya dari yang di atas ya. Ya, kadang juga begini, seperti kita bikin masker juga kan memang sebagian memang bisa dijual ya. Tapi sebagian juga akhirnya kan buat disumbangkan juga akhirnya. Ya, tapi barangkali karena kita juga mau menanam kebaikan, menyumbang untuk orang yang membutuhkan. Ya, ternyata Tuhan menolong kita gitu ya. Karena kita juga ada keikhlasan untuk membantu. Nggak selalu yang di otak tuh mikirin duit melulu gitu ya, tapi kita juga Pak. ingin Betul, Pak. ingin bersedekah gitu ya, untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Dan ternyata
Tuhan itu kan sangat kreatif gitu ya. Jadi ada saja cara bahwa ternyata kita bisa lolos gitu ya, dari satu situasi yang berat itu. Ada saja pertolongan datang. Gitu ya. Itulah pentingnya kita punya Tuhan dan yakin bahwa Tuhan itu ada. Itu diantaranya gitu ya. Bersyukur. Ya. Bersyukur ya, ikhlas ya. Oke, ada yang lain yang mau disampaikan? Oke, kalau belum saya masuk lagi ke ini, saya punya catatan penting. Insentif itu hanyalah salah satu motivator dan terkait langsung dengan produktivitas. Jadi ada motivator lain. Jadi bukan cuma insentif. Karena sebenarnya gini loh, ada juga orang yang nggak pakai insentif juga kerjanya itu bagus. Ya, nggak usah diiming-imingi. Ya, kamu kalau nyampe ke segini nanti dapat ini. Ada orang yang tidak terlalu terpengaruh oleh dia akan dapat tambahannya itu berapa ya, dan apa bentuknya. Ada orang-orang yang memang memiliki komitmen yang kuat pada dirinya sendiri gitu ya, dan kepada Tuhan bahwa saya kerja itu yang penting saya bermanfaat, yang penting saya memberi kontribusi gitu ya. Karena saya juga sudah dapat gaji, jadi sebenarnya saya tidak diiming-imingi dengan tambahan apapun, saya tetap akan melakukan yang terbaik gitu ya. Nah, membangun ini kan justru bagian dari leadership ini. Termasuk dari awal, kita memasukkan orang-orang seperti apa sih ke perusahaan kita. Apakah orang-orang yang memiliki panggilan jiwa untuk bidang profesinya, atau hanya sekedar orang yang cari uang, tidak memiliki namanya keterikatan secara spiritual ataupun secara emosional dengan pekerjaan yang dia tekuni, gitu ya. Jadi ini hanya salah satu motivator. Ada motivator lainnya. Harus sangat jelas, ini catatan kedua, bahwa seseorang mendapatkan insentif karena dia berkontribusi dalam peningkatan produktivitas dan pertumbuhan organisasi. Jadi jangan sampai ada orang sebenarnya kontribusinya dipertanyakan, gitu ya, diragukan. Tapi kok dia dapat reward, kok dia dapat tambahan. Jadi jangan sampai ada dua problem kompensasi yang sering muncul itu, kemudian kita biarkan itu tetap ada. Misalnya RMS yang tadi itu, rajin malas sama saja, itu tentu harus kita hilangkan. Gitu ya. Yang kedua adalah yang disebut PGPS. Pintar goblok pendapatan sama. Gitu ya. Ini kaitannya dengan kompetensi. Gitu ya. Jadi jangan sampai terjadi pintar goblok pendapatan sama. Harusnya orang yang lebih pandai, orang yang lebih kompeten, tentu kan harus lebih dihargai. Gitu. Dibandingkan dengan orang yang kompetensinya biasa-biasa saja. Gitu ya. Kemudian Departemen Industrial Engineering, nah ini secara teknis ya. Di dalam perusahaan itu, khususnya kalau kami di manufaktur, ada satu departemen yang namanya Industrial Engineering, ya. Rekayasa industri. Ya. Atau fungsi yang berperan dalam analisa dan penetapan standar itu harus bekerja dalam merancang dan menerapkan mekanisme insentif yang berarti, yang mudah dipahami oleh operator dan didukung dengan baik oleh teknologi. Nah, ini bagian penting. Memang agak teknis, gitu ya. Tetapi standar-standar seperti standar hasil, standar waktu, standar kualitas, standar proses, ya. SOP, instruksi kerja dalam lini produksi, itu kan harus diatur, gitu. Supaya orang-orang itu mengejar target pun semuanya jelas, panduannya. Dan ini di dalam sebuah industri yang biasanya ukuran menengah besar, itu memang sangat bentuk satu unit kerja yang namanya industrial engineering. Berikutnya, seseorang harus mengetahui logika. Bagaimana dia semua aturan main tentang insentif dan bonus ini harus make sense, harus masuk akal, harus mudah dipahami. Makin misterius, makin sulit dipahami, mudah untuk muncul prasangka buruk. Ini mah akal-akalan aja dari perusahaan. Itu bisa terjadi seperti itu. Yang salah karena kita sendiri tidak membuat aturan mainnya simple, ya, tidak membuat orang dengan mudah memahami. Aturan main itu kayak gini loh, kamu bisa dapat lebih. What if-nya itu jelas. Kemudian terakhir di sini, industrial engineering harus tampil sebagai uluran tangan guna memotivasi operator untuk berprestasi lebih dan menambah nilai bagi organisasi. Jadi ini adalah catatan pentingnya, gitu ya. Jadi
berhasil atau tidaknya sistem insentif itu tergantung juga kepada daya dukung ya dari proses-proses yang seperti itu. Kemudian ini sharing pengalaman itu sebenarnya tadi sudah saya bocorin juga ya di awal. Jadi secara umum ada dua hal itu ya. Kalau di tempat kami gitu ya. Pertama adalah yang disebut direct process owner. Jadi untuk pemilik proses langsung, siapa mereka? Yaitu operator produksi, kemudian sales promotion di departemen store, ya, yang menjaga counter-counter kami itu di departemen store. Ya. Kemudian ada sales reseller, ya, itu adalah juga sales juga, tetapi dia menjual ke toko-toko di daerah yang bukan departemen store. Ya. Ini kategorinya reseller. Ya. Jadi untuk mereka itu seperti apa? Untuk operator produksi di tempat kami itu kami menerapkan piece rate system, ya, dengan klasifikasi skill level. Jadi ya borongan. Jadi upahnya berbasis hasil, tapi kami bikin klasifikasi skill level. Tarifnya itu berbeda-beda. Ada level low skill, semi skill, dan skill. Itu kita bedakan. Setidaknya adalah bahwa kami itu menghargai tingkat keterampilan mereka yang berbeda. Ya, mereka yang keahliannya lebih tinggi, atau memang jenis pekerjaannya menuntut keahlian lebih tinggi, itu maka persentasenya lebih tinggi dibandingkan dengan yang level di bawahnya. Gitu ya. Itu untuk di produksi. Ya. Kemudian untuk sales promotion di departemen store, ya, kami menerapkan sistem insentif progresif berdasarkan persentase pencapaian target. Jadi kalau tercapai 95% segini, 100%, 105%, 110 dan seterusnya, itu progresif. Makin tinggi pencapaiannya, maka insentifnya itu lebih besar lagi. Dan ini kan memang orang kan cenderung ya kalau dia ngelihat, oh saya kalau naik sedikit lagi dapatnya lebih gitu ya, karena ada progresif. Jadi ini memacu sebenarnya, memacu orang untuk kejar terus ya supaya bisa mencapai hasil yang lebih baik. Kemudian untuk sales reseller, kami menerapkan komisinya non progresif, jadi flat sekian persen gitu ya. Misalnya dia berhasil menjual per bulan itu sekian ratus juta omsetnya misalnya, maka kita berikan misalnya, oh, kamu dapat komisi misalnya 0,75% dari nilai omset misalnya, dari jumlah tagihan yang sudah dibayar. Jadi patokannya adalah tagihan yang sudah dibayar. Jangan sampai terjual tapi belum bayar. Itu kadang-kadang bisa jadi blunder gitu. Ya, kadang-kadang bisa saja tokonya juga telat bayar gitu ya. Malah ada juga yang ngemplang gitu ya. Maka harus dipastikan bahwa kalau dia jualan itu udah dibayar belum? Nah, yang udah dibayar lah yang dihitung gitu ya. Nah, di sini ada klasifikasi senioritas. Jadi mereka sales-sales yang lebih senior itu persentasenya sedikit lebih tinggi. Jadi kategorinya itu. Kemudian ada lagi non-direct process owner. Jadi ini adalah pekerja-pekerja tidak langsung yang tidak menempel pada proses produksi dan marketing. Jadi lebih di bidang support. Nah, di awal tahun direksi akan menetapkan budget bonus ya, untuk didistribusikan by job level dan performance level. Ya, jadi misalnya disediakanlah budget sekian ya karena kita performance bagus dari direksi, ada kebijakan, oke, ini ada budget sekian persen atau misalnya value-nya sekian ratus juta misalnya, silakan Anda distribusikan. Tapi harus berdasarkan pertama level, tentunya kalau levelnya lebih tinggi dapatnya lebih tinggi, plus kalau performance-nya pun lebih tinggi, gitu ya. Jadi ini kombinasi ya. Jadi itu yang selama ini kalau di tempat saya kita menjalankannya seperti ini untuk insentif dan bonus. Nah, ini beberapa referensi. Apabila Anda ingin mengetahui lebih lanjut, tinggal diklik saja. Kalau ingin lebih dalam lagi untuk mengetahui sumber-sumbernya. Oke, itu materi untuk malam ini. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Kita buka diskusi ya, silahkan. Silent.
Kalau nggak ada yang nanya, itu 2 kemungkinan. Sudah sangat jelas. Atau sama sekali nggak jelas. Benar. Tapi mudah-mudahan ini kemungkinan yang pertama. Sudah sangat jelas. Jelas, Pak. Jelas. Tapi Pak Purnomo belum boleh komen nanya nih. sedikit, Pak. Boleh. Di luar konteks. Nah, Silakan. saya jadi penasaran, Pak. Ini garmen Bapak itu perusahaannya apa namanya, Pak? Ya, itu aja sebenarnya. Ya. Ini saya tulis di chat ya. Ada websitenya juga, Pak, bisa dilihat. Oh gitu, Pak, ya. Ini websitenya. Atau kalau Bapak kalau mau belanja di sini, Pak. Ini sekalian jualan nih. Kalau mau belanja, Pak. Ada apa-apa. Nah. Baju, Pak, ya, baju Ya. kemeja, ada baju kemeja, Pak, ya. Semua ada, Pak. Oh, gitu. Dari Mereknya- topi sampai sepatu ada, Pak. Lengkap semua, Pak. Brandnya biasanya produknya merek dagangnya apa, Pak? Nah ini, Pak. Ini nama Mereknya perusahaannya. Ini Ya. nama perusahaannya. Ya. Brandnya ini, Pak. Sama ada satu lagi. Oh, Cardinal, Pak, ya. Ya. Sama ini ada merek yang kedua. Andrew Smith. Cardinal Ya. saya pakai ini. Oke ya. Berarti sudah jadi customer ini. Sering. sudah Tapi selama customer. pandemi ini saya jarang belanja, jadi nggak pernah beli. Ya. Bisa online juga, Pak, ada kok, itu bisa Oh, di gitu, itu Pak, ada ya, Andrew. yang cardinal.co.id itu, Pak, ada. Nah, itu makanya saya tanya tadi, Pak, ini kan ada desainnya, gimana ya membuat ini semua karya itu paham membuat. Tapi kalau Cardinal kan relatif ini, Pak, ya relatif stylenya relatif bertahan, Pak, ya. Ya, dari tahun 73, Pak, berdiri. Iya, maksudnya gayanya ya seperti itu. Ya. Kalau lihat Cardinal ya pasti seperti itu. Iya. Nggak tahu Ya, kalau yang kemeja pria ya, yang lain nggak tahu saya. Bonusnya Cardinal, Pak. Oh, gitu. Nah, dari Lambert itu kerjasama dengan ada artinya sih. Amin. Iya, Pak. Dari anak-anak sampai dewasa gitu, Pak. Ada 9 ini, Pak, 9 divisi kami, Pak. 9 Strategic Business Unit SBU. Jadi yang pokok kan sebenarnya pakaian pria, setelan lengkap, ada formal, ada casual, ada jeans, jas juga ada. Untuk ladies ada, untuk kids ada, sepatu ada. Oh, kayaknya saya jadi jualan nih. Lengkap pokoknya. Nih, saya nanti Boleh biasanya, Pak, saya kalau dengan masih belajar misalnya kompensasi apa, saya biasa kasih studi kasus merek apa, nanti besok saya kasih di Cardinal. Ya, kasus itu. Tapi untuk ini sedikit sharing juga sih, Pak. Silakan, Pak. Pak Jonar, jadi sebagai di manufaktur sih nggak jauh beda ya dengan Pak Danang sebutkan tadi, mulai dari produksi. Jadi di Zebra juga seperti itu sih. Jadi setiap diproduksi itu di line-line-nya pasti ada QC lah, kalau di kami itu namanya PQ. Ya, itu checkernya. Jadi di setiap misalkan bagian bodinya, pulpen atau tutupnya itu masing-masing ada checkernya seperti itu. Nah, terus terus memang ada beberapa yang misalkan skillnya pribadi atau sendiri itu ya. Terus ada juga yang grup, misalkan seperti itu. Jadi misalkan ada yang grup lain, kalau misalkan 1 atau 2 orang nggak masuk itu jadi kadang terhambat, ada juga yang seperti itu. Ya. Jadi
Kalau apa namanya pulpen itu kan ada beberapa part, ada mulai bodinya, ada tutupnya gitu kan, seperti itu. Jadi kalau secara umum sih memang manufaktur seperti yang diceritain Pak Dadang dengan di Zebra itu ya nggak jauh berbeda seperti itu kondisinya. Iya. Cuma bedanya mungkin Pak Purnomo ya, kalau di garment kan banyak yang manual ya pekerjaannya Pak ya Pak Dadang ya. Ya, betul. Banyak yang manual ya, seperti memasang kancing itu kan biasanya mungkin ada mesinnya tapi tetap dibantu sama tangan Pak ya. Kalau di Zebra ini banyak mesinnya Pak ya. Enggak juga Pak, justru di Zebra juga kan banyak manualnya, terutama di bagian assemblingnya tuh Pak. Oh, yang iya, untuk iya. perakitan. Jadi misalkan ada beberapa bagian tuh ada cap, ada tutup, ada platnya, itu kebanyakan manual. Masih manual. Untuk memasang menjadi satu pulpen betul. pakai gitu Pak ya. Dan karyawannya banyak kan 75% tuh perempuan. Seperti mungkin garmen juga sama ya Pak Dadang ya? Sama seperti itu. Apa sebabnya itu Pak ya Pak Purnomo? Kenapa perempuan? Apa karena mereka lebih teliti atau apa? Bisa jadi seperti itu. Jadi perempuannya rata-rata mungkin ya banyak kan yang apa ya, lebih banyak yang nyaman untuk duduk lama misalkan ya. Makanya di dalam di dalam rekrutan di psikotesnya kita nyari yang kategori katakanlah kalau dari SC mah yang SC gitulah, orangnya yang teratur, yang damai gitu kan, yang nggak suka yang suka pekerjaan monoton tuh Pak kalau untuk assembling seperti itu. Iya, apalagi kerja seperti ini Pak ya, ini kan butuh ketelitian dan butuh ketekunan. Iya. Kemudian apa ya, bekerjanya itu harus tidak berhenti ya. Nah, kalau laki-laki kan biasanya berhenti sebentar merokok. Cepat bosan. Nah, laki-laki biasanya yang mobile Pak, yang misalkan bagian packingnya nih, yang antar barang ke departemen lain tuh laki-laki, biasanya seperti itu Pak. Oh gitu ya, yang tuntutan fisiknya lebih besar ya. Betul Pak. Jadi memang ada ya seperti Pak Dadang bilang tadi juga, misalkan ada satu orang yang memang dipatok di mesin tertentu, tapi ada juga yang memang harus menguasai tertentu walaupun nggak harus 100% seperti itu. Jadi memang ya kalau bisa mah multi talent juga sih. Ya. Terus apanya sistem insentifnya sama dengan di tempat Pak Dadang Pak ya Pak Purnomo ya? Tim. Insentifnya individual atau grup? Insentifnya mungkin lebih bagus di Pak Dadang ya. Apa lebih bagusnya gimana Pak? Ini dalam pandemi ini juga bonus sepertinya tidak ada. Kalau insentif di kami adanya hanya insentif ini aja sih Pak, insentif kehadiran seperti itu. Jadi berlakunya umum. Jadi misalkan katakanlah yang menjalankan non-shift itu dapat 2% dari upah. Terus yang menjalankan 2 shift 8% dari upah, dan yang menjalankan 3 shift dapat 15% dari upah. Itu jika dalam 1 bulan hadir terus-menerus seperti itu, tidak pernah absen. Itu aja sih paling mungkin. Mungkin analisis saya gini Pak Purnomo, Pak Dadang ini kan memproduksi barang yang bermerek ya, branded, walaupun tidak sebranded yang dari apa ya, yang tapi lumayan. Biasanya nih Kardinal dengan apa ini kan kelas menengah ke atas Pak ya, jarang yang ke bawah ya, enggak ya. Menengah lah gitu ya, menengah. Jadi ini harus dijaga image-nya kan. Artinya jangan sampai karyawan yang demo. Nanti ada headline di koran. Kardinal harus dilus-lus juga nih supaya baik-baik aja. Ya ada pengaruh ke situ Pak ya. Ya pasti ada pengaruh. Ya intinya sih kita harus bikin bahwa kita itu satu keluarga. Iya betul. Saling menjaga satu sama lain. Nah itu dia Pak, manajemen sekarang salah satu
ahli yang mengatakan bahwa salah satu kesulitan mengelola SDM itu adalah engagement-nya. Betul. Nah, ada yang mengatakan bahwa salah satu cara untuk men-engage karyawan itu adalah pendekatan kekeluargaan dan pendekatan spiritualitas yang tadi Bapak bilang ya. Pendekatan kekeluargaan dan pendekatan spiritualitas. Nah, itu teorinya Pak di kampus. Ya, saya ingin tahu dari prakteknya gimana itu. Ya, betul. Jadi intinya memang ada beberapa pendekatan yang harus digunakan secara bersamaan. Iya. Jadi bukan hanya secara manajemen dan secara teknikal saja. Tidak uang semuanya, Pak ya. Betul. Ya. Jadi seperti misalnya yang tadi disebut kerohanian dan spiritual. Iya, spiritualitas itu kita membantu dan memfasilitasi supaya kehidupan beragama itu berjalan dengan baik ya. Iya. Ya misalnya kami ada masjid, kita support juga kegiatan-kegiatan masjid. Kemudian yang teman-teman yang non muslim, yang Kristen, yang Katolik juga mereka punya kegiatan sendiri seperti persekutuan doa atau apa. Kita pokoknya yakinkan bahwa semua ikhtiar kita itu harus mendapat izin Tuhan kalau ingin sukses. Iya, itu dia. Ya. Jadi kita harus selalu, kalau Anda Muslim, jadilah Muslim yang baik. Iya. Kalau Anda seorang Katolik, jadilah Katolik yang baik. Ya. Dan kita ini satu keluarga, sekalipun kita berbeda-beda agama. Jadi dengan cara dan keyakinan masing-masing, kita selain berikhtiar bekerja dengan baik, ya kita juga harus mendekatkan diri sama yang di atas. Jadi saya kira itu hal yang modal yang sifatnya non ekonomik gitu, tapi dampaknya besar, Pak. Dampaknya besar. Itu sudah kajian manajemen yang dewasa ini ya, Pak ya. Itu ternyata spiritualitas itu berdampak positif terhadap produktivitas karyawan. Betul. Jadi kalau seperti seperti doa pagi bersama misalnya, atau ya kalau di kami kebetulan ada masjid, jadi ya sholat 5 waktu, kemudian sholat Jumat itu ya alhamdulillah aktivitasnya memang cukup dinamis, cukup makmur lah masjidnya ya. Artinya bahwa insya Allah bahwa karyawan-karyawan yang soleh dan soleha ini kan akan membawa berkah gitu ya buat perusahaan. Nanti tiap hari didoain kok, 5 kali sehari didoain ya kan ya. Iya. Selain yang rutin-rutin begitu Pak, untuk meningkatkan spiritualitasnya itu apa lagi yang dilakukan Pak di tempat Bapak? Kalau sebelum pandemi banyak sekali Pak ya, selain ada gathering, termasuk gathering. Ada gathering ya, kemudian kalau halal bihalal, terus pengajian. Bawa keluarga gitu Pak. Ya, marhaban ya Ramadan kayak gitu ya. Iya. Ya kalau dengan keluarga sih mungkin dalam komunitas terbatas paling kayak, karena masalahnya karyawan kami ribuan orang Pak. Oh iya, kalau sampai bawa keluarga. Ya, tapi yang paling penting yang kita kalau sekali dibuat itu yang agak masih ke stadion itu gathering. Ya. Nanti kan. Ya disesuaikan lah dengan ini situasi dan budgetnya. Iya, oke. Nanti di Zabra juga begitu Pak Purnomo ya. Zabra bikin peningkatan spiritualitas. Iya Pak. Ya insentif tetap tapi spiritualitas. Di Zebra sebenarnya sudah berjalan Pak ya. Kebetulan di Zebra juga ada DKM ya, karena kan di kami itu kebanyakan Muslim ya Pak. Sudah berjalan acara-acara PHBI gitu ya, peringatan Hari Besar Islam sudah berjalan, cuma karena di masa pandemi memang agak dibatasin ya Pak ya. Alhamdulillah sih untuk seperti itu sudah berjalan. Gitu, Pak. Pak Joner. Iya Pak. Ya. Saya juga pengen dengar komentar Pak Joner nih setelah mengikuti pertemuan 5 sesi ini, apa saja yang bisa dipelajari Pak Joner? Cukup banyak pengalaman-pengalaman ya, tapi enggak apa-apa ya saya kasih masukan apa ya namanya kritikan. Boleh, ya enggak kurang tepat kalau kritikan ya. Kalau dilihat dari motif saya mengikuti ini kan dari awal kan sudah saya bilang
saya ingin lihat dari sisi praktisinya gitu ya. Karena dari segi akademisnya saya sudah ini. Jadi Pak Dadang apa namanya itu ya kelihatannya menonjol sekali sisi akademiknya yang penjelasannya ya. Iya, jadi agak nangkap ke saya sebenarnya. Cuma kalau boleh mungkin lebih ke praktisinya yang mau misalnya nih penghitungan gaji, kalau bisa itu kan langsung kita bikin simulasi menghitung gaji seperti apa gitu ya. Ya, atau nanti bikin insentif. Ya, mudah-mudahan nanti Ya, dalam langsung ada bentuk offline. simulasinya. Kalau offline mungkin akan lebih maksimal ya Pak ya. Online juga saya pikir online. Iya mungkin. Cuma mungkin butuh waktu Pak ya. Iya. Itu aja mungkin. Kalau yang sifatnya akademis mungkin kan bisa diceramahkan ya. Itu waktunya bisa cepat. Kita 2 jam itu kadang-kadang itu terasa lama. Tapi kalau pakai itu hitung-hitungan apa itu bisa kurang jamnya. Tapi overall gitu ya, saya banyak dapat masukan yang mau saya bikin apa untuk kasus seperti kasus kemarin Lamsam itu Pak ya, itu menarik buat saya secara keseluruhan. Ya, kasus Lamsam terus di Pak Purnomo, terima kasih Pak Purnomo kasih sharing. Apa itu ada berkurang produksi apa namanya itu karyawan ya pandemi mungkin karena pengaruh kompetisi ya banyak. Saya kira itu ada beberapa lagi yang saya catat Pak yang bisa saya ini ya. Kalau dari Pak Purnomo sendiri gimana Pak Purnomo selama 5 sesi ini apa yang manfaat yang bisa didapatkan? Bermanfaat banget sih Pak. Jadi selama ini kan mungkin ada beberapa yang sudah dilakukan ya di perusahaan. Cuma mungkin nggak tahu apa itu namanya gitu ya. Karena kan mungkin basic saya yang bukan manajemen gitu ya Pak ya. Jadi belum paham apa-apanya gitu. Nah sekarang dengan ini ya lebih mengurus ternyata insentif yang ini gitu kan, bonus yang ini gitu kan ya. Kalau secara umum sih memang sudah mengetahui ya seperti upah dan struktur skala upah sendiri kan memang sudah ada di kami. Cuma ya itu tadi ini dasarnya dari mana sih ngambil seperti ini gitu kan. Seperti itu nah. Dan memang harus ada beberapa yang sepertinya diperbaiki juga gitu yang sudah berjalan di kami. Kalau secara umum sih saya memandang intinya terkait pengupahan ini memang intinya pada komunikasi ya Pak Dadang ya semuanya. Jadi memang harus dikomunikasikan gitu antara manajemen dan karyawan seperti itu. Jadi metode-metode yang disampaikan Pak Dadang juga cukup bagus saya rasa. Banyak istilah-istilah baru juga ya seperti 3P tadi ya. Itu yang sebelumnya belum pernah mendengar gitu Pak. Mungkin gitu Pak Hafiz kalau secara keseluruhan sangat-sangat bagus. Apalagi Pak Dadang ini kan seorang praktisi juga selain akademisi gitu ya. Ternyata akademisi juga, dosen juga. Iya. Makanya ada melekat akademiknya. Cuma memang sedikit ini juga ya mungkin masukan juga gitu Pak. Iya. Saya sih berharap tadinya lebih banyak lagi untuk Pak yang praktisinya, seperti misalkan ada pesertanya minimal 10 gitu. Kalau angkatan kemarin banyak Pak. Gitu. Jadi lebih seru lagi sepertinya tuh Pak. Kalau angkatan sebelumnya banyak Pak. Banyak ya. Karena ini akan menjadi agenda rutin bulanan. Setiap bulan ada Pak ya. Ya. Dan rencananya nanti tanggal 20 itu ada basic Human Resource Management Pak, tanggal 20 sampai 24 Desember. Oh iya. Itu mungkin Pak Hafiz dari kami ya secara keseluruhan sangat bagus, sangat bermanfaat buat saya. Terima kasih Pak Dadang, Pak Hafiz. Pak Hafiz boleh tanya nih Pak Hafiz. Boleh Pak.
Ada kemungkinan enggak Bapak ini menyelenggarakan pelatihan manajer koperasi, tapi yang bersertifikasi BNSP? In-house ya Pak ya? Online. Boleh Pak, nanti saya coba untuk ajukan dulu penawaran proposal trainingnya. Oh iya. Nanti kita japri aja di WA. Oh di grup ya, boleh. Nanti saya akan coba susun materinya dan saya ajukan proposal trainingnya. Kira-kira apakah di proposal itu materi yang akan disampaikan sesuai nggak dengan kebutuhan yang ada begitu kira-kira Pak? Maksudnya di proposalnya ke siapa nih Pak? Ke Bapak iya, ke Bapak. Nanti saya emailkan ke Bapak deh. Oh iya. Nah gini saya mau nanya aja dulu karena memang ada saya kan pengelola koperasi Pak ya, ada kebutuhan kami untuk itu. Biasanya yang menyelenggarakan itu kan dinas koperasi. Cuma kalau kita nunggu dari dinas koperasi ini agak susah. Nah, terus ada teman-teman karena bukan saya pengambil kebijakannya Pak ya, hanya saya kemarin disuruh boleh cari dong di online ada pelatihan itu enggak. Jadi ya kalau ada saya kasih tahu, kalau pimpinan saya setuju baru ini. Nah, tapi syaratnya itu harus ada sertifikat dari BNSP. Karena untuk mengajukan mengajukan pimpinan, karena di koperasi kan ada namanya manajer. Nah, untuk mengajukan ini harus ada sertifikasi dari situ. Gitu, Pak. Saya cari dulu trainernya, Pak. Oh iya. Karena harus memang orang yang harus kompeten di bidangnya. Atau gini aja mungkin ujian ini saya nggak tahu Pak, orang BNSP mau nggak hanya kasih ujian tok gitu ya? Ya biasanya sih mereka ada trainingnya dulu, kemudian baru ada ujian. Iya itu dia. Iya. Satu paket biasanya. Iya. Satu paket. Sekedar info saja Pak. Ya. Nanti kalau fix misalnya ada di Bapak, nanti kalau saya japri aja lagi Bapak. Oh iya Pak. Dan biasanya kalau yang namanya sifatnya in-house itu mungkin akan lebih bagus jika kami diundang untuk melakukan presentasi dulu. Kemudian nanti bisa diketahui apa saja hal-hal yang diinginkan begitu Pak. Oh iya. Iya. Jadi ketemu dengan orang-orang yang ada di kalangan Bapak itu. Iya. Iya, dan dari situlah kami bisa merancang materi. Begitu. Iya, oke. Iya, oke Pak. Baik, rekan-rekan, Bapak Ibu semua, terima kasih sekali nih 5 kali pertemuan. Bapak Ibu mengikuti dengan baik. Mudah-mudahan. Ini kita dapat sertifikat, Pak ya? Oh iya, nanti sertifikat akan saya kirimkan lewat email, Pak. Oke ya, Pak. Iya. Kalau koperasi Pak Kardinal juga bagus koperasinya Pak Dadang ya. ada diskon sepanjang pengetahuan saya Pak. Dapat diskon nanti yang training di Lambert. Oh di perusahaan Bapak ada koperasi karyawan Pak ya? Ada. Tapi mungkin pengelolaannya mungkin tidak sama dengan kami mungkin caranya ya manajemennya. Dan di sana mungkin pengurus langsung yang mengelola gitu ya. Kalau di kami kan kami berinduk ke Infobdit namanya. Oh iya. Di Bapak kelihatannya ruang lingkupnya lebih besar. Iya. Nah, saya kecil Pak. Saya di primer apanya. Oh primer. Iya, tapi induknya itu ke Infobdit di Jakarta. Kalau Bapak kan enggak ya, tidak. Ya, berdiri sendiri. Iya, berdiri sendiri. Jadi kami harus ada itu, Pak, ada manajer tapi harus ada BNSP-nya. Ya, lebih formal ya. Iya, lebih formal. Oke, Pak. Oke, ada lagi? Bapak Ibu, dari saya sih
yang utama mari mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat ya, dengan segala kekurangan yang ada. Mohon dimaklumi apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau belum sempurna. Insya Allah ke depan kami, saya pribadi maupun dengan tim dari Lambert Consult akan selalu berusaha untuk improvement terus ya, supaya bisa memberikan satu layanan pelatihan yang lebih baik ya dari hari ke hari. Dan saya pribadi mengucapkan sekali lagi terima kasih dan mendoakan Bapak Ibu semua sukses, sehat terus dalam pekerjaan juga lancar gitu ya. Amin. Sama-sama. Tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dadang. Sama. Silakan saya kembalikan ke Pak Hafiz. Ya, baik. Demikianlah pembahasan tentang regulasi dan manajemen kompensasi dan benefit berbasis SKKNI yang dibawakan oleh Bapak Dadang Budiaji selama 5 kali pertemuan dengan sangat luar biasa. Tentunya pandangan dari Bapak Ibu serta Bapak dan Ibu dan juga teman-teman yang lainnya akan sangat berarti bagi evaluasi kami ke depan. Kalau ada saran, masukan, atau pertanyaan ataupun pendapat, boleh kiranya dikirim melalui email ke lamberconsultraining@gmail.com atau juga bisa melalui WA Group. Apapun komentar dari Bapak Ibu tentunya akan sangat kami hargai. Baik, dengan berakhirnya sesi hari ini kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku penyelenggara mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya atau tidak dapat memenuhi harapan-harapan yang diinginkan. Dan tentunya dengan harapan semoga training ini bisa memberikan manfaat di masa-masa yang akan datang. Terima kasih atas pemaparan dan diskusinya selama 5 hari ini, Bapak Dadang. Semoga bisa menjadi jariah bagi kita semua. Dan terima kasih juga atas segala perhatiannya Bapak Ibu. Saya juga selalu mendoakan semoga Bapak Ibu sehat selalu dan senantiasa dalam lindungannya. Dan semoga kita bisa berjumpa lagi. Oh ya, nanti sertifikat akan saya kirimkan lewat email. Nanti tolong diinfokan nama lengkap supaya tidak ada kesalahan dalam penulisan sertifikat. Iya. Baik, mungkin sekian dulu dari saya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat, sampai ketemu lagi.